Kamu harus khawatir nggak kalau ada huruf SSSS di boarding pass kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Enggak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan nggak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pass di tempat umum. Boarding pass berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia. Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pass untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngelihat huruf SSSS atau S di boarding pass kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pass kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acak. Lihat, gerbangnya udah dibuka, waktunya naik pesawat. Tunggu, ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di Garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbut kan? Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya, kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu, dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Gak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3-6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah massa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus. Tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indera pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka.
Tapi untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indera pengecap. Setiap ding yang kamu dengar selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi Boeing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. 3 ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. 3 bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk, dan memakai sabuk pengaman. Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simpel banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersikeras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan dudukan kloset, bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, 1/3 dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget. Tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglass yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam 1000 jam penerbangan. Sekarang ini pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi kamu tahu nggak, pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Gua Marmer di Chili adalah salah satu keajaiban dunia yang sangat alami. Katedral, kapel, dan gua adalah 3 daya tarik utamanya. Ini adalah sekelompok gua besar, pilar, dan terowongan hitam putih yang terbuat dari marmer. Ombak telah membentuknya selama ribuan tahun dan masih kokoh sampai sekarang. Gua dan ombak warna Tosca bekerja sama untuk membuat pertunjukan cahaya yang indah. Saat musim panas tiba, sungai yang tampak biasa saja di Kolombia berubah menjadi pelangi cair, Caño Cristales, yang juga dikenal sebagai sungai paling indah di dunia, berkilau dalam 5 warna, merah, hitam, hijau, biru, dan kuning. Penampilannya menjadi seperti ini hanya selama 6 bulan dalam setahun, karena tumbuhan bawah air spesial yang menghasilkan semua warna ini.
Perlu jumlah cahaya matahari dan air yang sempurna untuk mewujudkan keajaiban ini. Sungai di Dauki, India adalah impian para pemain kayak. Airnya berwarna zamrud dan sangat bening sehingga dasar sungai bisa terlihat. Ada kerikil cerah, batu, dan ikan. Perahu nelayan warna-warni seolah melayang di atas kaca. Suara yang bisa kamu dengar di sini hanya putaran arus sungai dan burung yang lewat sesekali. Salah satu desa paling bersih di dunia terletak tidak jauh dari Sungai Zamrud. Kota ini memiliki 3 pembersih jalan yang bekerja setiap hari, bahkan saat hujan deras. Warga setempat menanam bunga dan tanaman di seluruh desa dan dilarang ada mobil di sana. Biaya parkir untuk turis digunakan untuk membayar pembersih jalan, membuang sampah sembarangan, siap-siap didenda atau bahkan dipenjara. Blue Lake di Selandia Baru adalah salah satu danau paling jernih di dunia. Air danau ini pada dasarnya mirip air suling. Kamu bahkan bisa melihat warna biru ungu di dalamnya dan itu sangat langka. Air itu berasal dari tetangganya Danau Gletser es. Suku Maori setempat melarangmu berenang di sana. Kamu bahkan tak boleh mencelupkan kaki ke dalamnya. Mereka percaya danau itu memiliki kekuatan spesial. Pantai Luskentyre adalah bentangan gumuk pasir putih tak berujung dan air biru yang sempurna. Tapi jangan sampai suasana tropis itu menipumu ya. Pantai ini ada di Skotlandia. Itulah kenapa pantai ini hanya terlihat bagus pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, tempat ini hanya mendapat cahaya matahari 1 jam setiap hari. Jadi suasananya tampak cukup suram. Danau 5 bunga di lembah Jiuzhaigou, Tiongkok. Berubah dari kuning menjadi hijau zamrud, hijau tua sampai toska terang, dan terkadang bahkan warna koral. Ternyata ada warna danau itu. Danau ini tak pernah beku berkat mata air panas di dasarnya dan tak pernah kering seperti beberapa tetangganya. Legenda setempat mengatakan danau ini terbuat dari pecahan cermin yang jatuh dari langit. Lembah di sekitarnya memiliki beberapa bukit dengan gua di dalamnya, air terjun spektakuler, sekitar 140 burung, juga beberapa panda dan tumbuhan serta hewan terancam punah lainnya. Samudra Selatan dekat Antartika memiliki udara paling bersih di dunia. Udaranya sangat jernih sampai-sampai ilmuwan hampir tak menemukan DNA untuk dianalisis. Hanya ada bakteri laut biasa. Antartika sendiri terdiri dari 99% es dan memiliki gletser biru menakjubkan, gunung berapi aktif dan pemandangan salju bersih terbaik di dunia. Gunung Haleakala di Hawaii adalah salah satu tempat paling sunyi di dunia. Pengukuran para jagawana di sana sering menunjukkan 0 suara. Namanya dalam bahasa Hawaii berarti rumah matahari. Gunung ini terbentuk berkat gunung berapi yang berusia 1 juta tahun. Lavanya terkumpul selama bertahun-tahun dan tumbuh menjadi gunung. Gunung ini memiliki iklim dan cuaca sendiri yang hampir mustahil diprediksi. Sekarang ini butuh hampir 1 minggu perjalanan kapal untuk pergi dari Afrika Selatan ke permukiman paling terpencil di dunia, Edinburgh of the Seven Seas. Nama yang bagus ya. Kamu butuh izin pemerintah daerah khusus untuk berkunjung. Ada sekitar 300 warga yang sudah merasa sebagai keluarga, menanam bahan makanan sendiri, dan menjaga pulau itu tetap bersih. Hutan Daintree di Australia adalah hutan hujan tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 100 juta tahun. Hutan ini menjadi habitat bagi 12.000 jenis serangga. Juga sekitar 90% populasi kupu-kupu dan kelelawar Australia. Hutan ini juga rumah bagi sekitar 3.000 jenis tumbuhan. Kepulauan Bazaruto di Samudra Hindia memiliki pasir putih kristal dan batu karang murni. Dan hampir tidak ada turis. Kepulauan ini adalah cagar laut resmi, jadi penangkapan ikan komersial dilarang di sana. Tapi kamu masih bisa melihat nelayan dengan perahu tua tradisional. Itu sebabnya kondisi karangnya masih sempurna. Bazaruto juga rumah bagi beberapa sapi laut yang masih tersisa.
Rumpun bambu zamrud misterius bisa dicapai dengan perjalanan kereta dari Kyoto. Ini seperti pintu ke dunia lain. Suara derit dan gemerisik menjadikannya salah satu dari 100 soundscape terbaik di Jepang. Perajin lokal membuat keranjang, tatakan gelas, dan tatakan sumpit dari bambu. Hutan hujan Great Bear di British Columbia terkenal dengan pohon arasnya yang berusia 1000 tahun, air terjun berlumut, air berwarna granit, dan sungai jernihnya. Ini merupakan habitat beruang langka Kermode yang berwarna krem yang juga dikenal sebagai spirit bear. Ada juga rusa sitka, serigala abu-abu pantai, puma, kambing gunung, paus orca, salmon, singa laut, berang-berang laut, paus bungkuk. Ya, begitulah ya kira-kira. Rahasia pantai pasir pink yang seperti gulali di Barbuda adalah karang hancur dengan makhluk merah bersel tunggal yang hidup di bawahnya. Kamu bisa melihat warna merah muda terkenal itu saat ombak cukup kuat. Tempat ini tidak punya fasilitas umum, jadi jauh lebih sepi dibanding pulau-pulau Karibia lain, dan itu sebabnya pantai ini bersih. Butuh ribuan tahun untuk membentuk Picanini Ponds di Australia. Air bawah tanah muncul perlahan ke permukaan melewati batu kapur di sana. Lalu terbentuklah gua bawah laut besar dengan dinding putih menakjubkan. Kamu butuh izin khusus untuk menyelam di sana, tapi itu jelas sepadan. Laplandia di Finlandia memiliki udara paling bersih di dunia. Di daerah ini juga ada cahaya kutub yang menakjubkan itu, pohon bersalju, dan pemandangan putih tak berujung. Manusia pertama kali tiba di sini sekitar 7.000 tahun lalu. Sebagian besar mereka adalah gembala rusa kutub, dan sekarang ada lebih banyak rusa kutub di sana dibanding manusia, dan rusa kutub tidak mencemari lingkungan. Taman Nasional Danau Plitvice adalah salah satu objek wisata paling populer di Kroasia. Taman nasional ini memiliki 16 danau jernih dan penuh warna yang semuanya tersambung oleh air terjun. Rusa, beruang, serigala, babi hutan, dan burung langka berkeliaran menikmati alamnya yang masih murni. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO, jadi tempat ini harus tetap bersih. 60 juta tahun lalu, gunung berapi besar dan marah terbangun di tempat yang sekarang bernama Irlandia Utara. Gunung ini memuntahkan basal cair sejenis lava spesial. Basal ini mendingin dan menjadi 40.000 batu loncatan yang saling terkait dan mengarah ke pantai. Menurut legenda lokal, bentuk batu itu sempurna karena dibuat oleh raksasa Irlandia. Dia harus membangun jalan ke laut untuk mendatangi musuhnya di Skotlandia. Badai Pesur di Iran Utara memiliki petak-petak travertin unik. Ini pada dasarnya adalah tangga keren yang butuh ribuan tahun hingga bisa terbentuk. Dua mata air panas mineral berbeda mengalir ke lereng, meninggalkan lendir seperti jeli. Jeli ini membentuk lereng menjadi tangga saat airnya dingin. Dan mata airnya masih aktif. Satu mata air punya khasiat memulihkan, yang satunya lagi menyemburkan debu yang mengubah air menjadi jingga. Saat matahari keluar, pemandangan berubah menjadi merah, jingga, dan kuning. Laguna asin Colorado di Bolivia adalah magnet bagi para fotografer dunia. Warna merah tuanya berasal dari alga dan mineral kaya yang terkandung dalam airnya. Laguna ini dikelilingi dataran gurun tinggi, gunung berapi, lumpur panas, salju, dan bebatuan berbentuk aneh. Laguna ini merupakan habitat 3 dari 6 spesies flamingo yang datang ke sini untuk memangsa plankton. Flamingo sebenarnya terlahir putih, tapi menjadi merah muda karena alga merah itu. Enchanted River adalah salah satu permata paling murni, tersembunyi, dan alami di Filipina. Sungai ini berada di balik pegunungan dan tak ada yang tahu dari mana asal airnya. Ada banyak ikan warna-warni di sana, tapi dari mana asalnya dan kemana mereka pergi, tak ada yang tahu. Sungai itu terlihat dangkal, tapi tak pernah ada yang mengukur kedalamannya. Hanya sedikit turis pencari petualangan mendebarkan yang mengunjungi sungai misterius ini untuk menyelam ke guanya. Danau Pangong di Himalaya adalah salah satu danau air asin tertinggi di dunia.
Danau ini tak memiliki kehidupan air karena kadar garamnya. Tapi ini adalah tempat yang sempurna untuk mengamati burung. Saat udara terasa agak hangat, danau ini senantiasa berubah warna antara biru, hijau, dan bahkan merah. Pada musim dingin, danau ini menjadi es. Sebagian besar bandara dilengkapi dapur raksasa tempat menyiapkan makanan bagi penumpang untuk berbagai maskapai sekaligus. Dan karena makanan pesawat yang sangat lezat itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelum penerbangan, dapur ini harus bekerja non-stop. Selain itu, menu untuk penerbanganmu dibuat sampai 1 tahun sebelumnya. Ini adalah praktik umum bagi sebagian besar maskapai penerbangan karena setiap bahannya penting dan menambah pengeluaran. Bahkan, American Airlines berhasil menghemat $40.000 per tahun pada tahun 1987 setelah mencoret 1 buah zaitun dari setiap salad yang mereka sajikan. Kalau kamu punya waktu transit yang lama di antara penerbangan, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan pilihan termurah. Ada trik yang jauh lebih baik. Cek apa bandara atau maskapaimu menjual akses 24 jam ke zona lounge VIP. Biasanya, kamu bisa menikmati camilan dan minuman gratis di sana, serta menggunakan kabin shower dan kamar gratis untuk beristirahat dengan harga yang sangat terjangkau. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu menyelesaikan check-in, yaitu jam emas. Itu adalah masa ketika penumpang secara statistik menghabiskan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea di bandara. Dan menyediakan kursi paling nyaman di area tersebut, tepat di depan toko, adalah trik cerdas untuk memancingmu berbelanja. Duduk di kursi yang nyaman sambil melihat papan toko mencolok atau jendela belanja pastinya menggoda. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi pada bagasimu saat berada di pesawat, jawaban singkatnya adalah staf bandara takkan mengetahuinya setelah bagasimu meninggalkan wilayah mereka. Dan mereka mungkin gak terlalu peduli juga, maaf ya. Bagasi diurutkan secara otomatis. Pemindai memindai kode batang dan mengurutkan bagasi sesuai tujuannya. 3 tugas utama penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tasmu dari area check-in ke pintu gerbang, untuk memindahkannya dari satu gerbang ke gerbang lainnya saat kamu punya koneksi, dan untuk memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Dan itu saja. Jadi, kalau bagasimu tidak bergerak cukup cepat, penerbangan lanjutanmu bisa terlambat. Atau sebaliknya, tasmu mungkin sampai ke tujuan sebelum kamu sampai karena kamu terjebak di tempat pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul kalau kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan tempat tujuan berbeda. Kalau ini yang terjadi, pemindai mungkin mengirim bagasimu ke negara lain. Kamu tiba di bandara, sudah menantikan untuk menjauh beberapa minggu dari pekerjaan dan semua masalah sehari-harimu, memarkir mobilmu di tempat parkir, dan kemudian mengetahui bahwa kamu akan mengeluarkan banyak uang untuk meninggalkan mobilmu di sana. Kenapa semahal ini ya? Faktanya, tempat parkir bandara adalah bisnis, layaknya bisnis lainnya. Tanah tempat lahan ini dibangun, konstruksi lahan itu sendiri, serta pemeliharaan semuanya begitu sudah beroperasi. Semua itu membutuhkan banyak uang. Dan seseorang jelas harus membayarnya. Selain itu, memarkir kendaraan tepat di sebelah bandara sangat memudahkanmu, sehingga wajar kalau biaya akhirnya lebih tinggi. Kalau kamu tak siap merogoh saku dalam-dalam untuk mendapatkan kenyamanan ekstra ini, silahkan naik taksi. Jejak kondensasi, jejak putih yang sering ditinggalkan pesawat di ketinggian, sering disalahartikan sebagai asap mesin. Padahal sebenarnya cuma uap air. Selama penerbangan, uap air di udara terkumpul di mesin sebelum dibuang bersama knalpot. Udara panas basah yang keluar dari mesin bercampur dengan udara dingin dan kering yang ditemukan di ketinggian, menghasilkan garis tipis uap panjang. Kelembapan menentukan kapan jejak ini terbentuk dan berapa lama tetap terlihat. Jika di atas sana sudah lembab, maka ada lebih banyak air dan jejaknya lebih terlihat. Dan saat dingin, tetesannya bisa berubah menjadi es, sehingga bertahan lebih lama. Kalau seseorang bisa membuka pintu di tengah penerbangan, dia akan segera ditarik keluar dari pesawat karena perubahan tekanan udara yang tiba-tiba. Itu juga bisa menyebabkan kerusakan serius pada pesawat.
Untungnya, ini hampir mustahil terjadi. Pintu-pintu di pesawat terbuka ke dalam, sementara tekanan kabin mendorongnya keluar dari dalam. Perbedaan antara tekanan internal dan eksternal ini membuat pintu mustahil dibuka. Mungkin aneh saat mendengar pramugari memintamu membuka penutup jendela. Alasan utamanya adalah agar mata penumpang bisa menyesuaikan dengan cahaya luar. Intinya, ini membantu menaikkan dan menurunkan penumpang dengan cepat. Tapi dalam keadaan darurat, awak pesawat tak ingin orang-orang berhenti untuk melihat keluar sebelum mengevakuasi diri dari pesawat. Alasan lain untuk membuka penutup jendela saat pesawat akan lepas landas atau mendarat adalah agar kru darat melihat apakah ada masalah di dalam pesawat. Misalnya, jika ada kebakaran di kabin, kru darat akan segera menyadarinya dan bertindak sesuai kebutuhan. Jika ditutup, kru darat mungkin kehilangan waktu berharga yang mereka perlukan untuk menyelamatkan penumpang dan kru pesawat. Pernah memperhatikan angka-angka di ujung landasan pacu? Mereka sebenarnya digunakan untuk menunjukkan kepada pilot ke arah mana pesawat menghadap. Misalnya, angka 36 adalah kependekan dari mengarah 360 derajat atau ke arah utara. Seiring dengan angka, huruf R dan L menunjukkan apakah landasan terdekat berada di kanan atau kiri. Setiap pesawat komersial yang kamu tumpangi hanya punya satu sayap. Serius, sayap kiri dan kanan pesawatmu sebenarnya adalah dua bagian dari satu sayap. Pesawat pertama disebut biplan karena punya dua sayap, satu di atas dan yang lainnya berada di bagian bawah badan pesawat. Keduanya terhubung dengan penyangga dan kabel yang membentuk semacam kotak yang memungkinkan pesawat tak hancur di udara. Fitur ini diperlukan pada kecepatan yang lebih rendah yang cuma bisa dicapai pesawat mula-mula. Tapi saat kekuatan mesin makin meningkat, sayap kedua menjadi tidak diperlukan. Satu sayap masih bisa menopang seluruh struktur pesawat. Dengan melihat keluar jendela di sayap pesawat, kamu bisa melihat kait ganda kuning kecil di sana. Kelihatannya aneh karena mungkin bisa mengacaukan aerodinamika, tapi itu dibuat untuk keselamatanmu. Dalam pendaratan darurat, kait ini digunakan untuk mengamankan tali yang membantu penumpang keluar dari pesawat lewat sayap. Kalau licin, tali akan membantumu menjaga pijakan agar tak jatuh saat turun. Ada beberapa aliran udara yang sangat cepat di atmosfer planet kita. Jalurnya berkelok-kelok, tapi ada aliran yang kurang lebih konstan, sehingga memungkinkan pesawat penumpang untuk menggunakannya. Saat terbang mendekati arus jet, pesawat mungkin menyesuaikan arah arusnya dan terbang jauh lebih cepat karena didorong oleh arus ini. Banyak maskapai penerbangan memanfaatkannya demi memotong biaya bahan bakar dan membuat perjalanan udara lebih cepat. Awan, terutama awan petir, bisa menunjukkan adanya area turbulensi di depan. Namun, terkadang turbulensi udara jernih bisa terjadi dan pesawat bisa jatuh beberapa kaki dan mulai bergetar tanpa peringatan. Itu terjadi saat dua badan udara bertabrakan pada kecepatan sangat tinggi. Dan ini sama sekali tidak bisa dilihat, sehingga pilot tak tahu kapan itu akan terjadi. Peluang masuk ke area turbulensi udara jernih lebih tinggi di ketinggian rendah, di atas pegunungan, dan di dekat arus jet. Biasanya, setelah disambar petir, pesawat segera dikirim untuk diperiksa setelah mendarat, tapi masih bisa menyelesaikan penerbangannya dengan aman. Badan pesawat menghantarkan listrik dengan cukup baik, dan sama seperti penangkal petir, sambarannya kemungkinan besar akan mengenai salah satu ujung pesawat, salah satu sayap, atau hidungnya. Kemudian, semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin.
Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu.
Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan, dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya, kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan! Banyak bandara dilengkapi karpet di area gate. Fasilitas ini biasanya disertai langit-langit lebih rendah, kursi nyaman, dan pencahayaan alami yang menyenangkan. Semua ini menambah biaya bagi bandara, dan karpet nggak begitu mudah dibersihkan dibanding lantai keras. Tapi karpet memberi rasa nyaman untuk para penumpang yang menunggu penerbangan, sehingga mereka lebih rileks. Tapi ini bukan cuma niat baik pihak bandara loh. Menurut penelitian, penumpang yang rileks sekitar 7-10% lebih mungkin melakukan window shopping dan membeli sesuatu di area lobi zona bebas bea. Jadi, dengan berinvestasi dalam kenyamanan penumpang, bandara meningkatkan pemasukannya. Kalau kamu kepo apa yang terjadi dengan bagasi saat kamu di pesawat, jawabannya adalah staf bandara nggak tahu. Begitu bagasi meninggalkan wilayah mereka, mungkin mereka nggak begitu peduli. Sorry. Bagasi dipilah secara otomatis. Scanner memindai barcode-nya dan memilah bagasi sesuai destinasi. 3 tugas utama petugas penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tas kamu dari area check-in ke gate, memindahkan dari satu gate ke gate lain ketika kamu ganti pesawat, dan memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Gitu aja. Jadi, jika bagasimu bergerak kurang cepat, kamu bisa terlambat mengikuti pesawat lanjutanmu. Atau sebaliknya, tasmu sampai di destinasi sebelum kamu karena terjebak di pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul jika kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan destinasi lain. Dalam kasus ini, scanner bisa mengirim bagasimu ke negara yang salah. Kebanyakan bandara dilengkapi dapur tempat makan penumpang disiapkan. Dapur ini biasanya memasak makanan untuk berbagai maskapai sekaligus. Karena makanan pesawat yang wah begitu enak itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelumnya. Dapur ini harus bekerja 24 jam setiap hari. Meski mengejutkan, menu penerbanganmu direncanakan sampai setahun sebelumnya. Ini praktik biasa bagi kebanyakan maskapai, sebab tiap bahan makanan penting dan menambah pengeluaran. Faktanya, satu maskapai menghemat lebih dari 580 juta setelah menghilangkan satu buah zaitun dari tiap salad yang mereka hidangkan dalam penerbangan. Terkadang, staf bandara meminta penumpang menggosok tangan ke kain tertentu sebelum menaruhnya di mesin khusus. Kelihatannya agak menakutkan, tapi sebenarnya nggak berbahaya. Kamu dicek dengan mesin yang disebut atomizer. Sebelum hari kerja mereka dimulai, para karyawan menaruh sampel bahan kimia berbahaya di dalam mesin itu. Mesin mengingat bau ini, dan jika tangan seseorang berbau mirip bahan kimia itu, mesin akan mengingatkan staf bandara tentang bahaya ini. Kira-kira begini, kamu datang ke tempat pemeriksaan keamanan, dan ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke atas pesawat dalam bagasi jinjingmu. Jangan khawatir, semua benda yang disita selama pemeriksaan sebelum penerbangan bisa disimpan di bandara selama 3 bulan. Selain itu, kamu punya kesempatan untuk mengirimkannya ke alamat manapun di dalam negeri.
Benda-benda yang diambil petugas keamanan dan nggak diklaim bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke seluruh dunia. Jika waktu singgah antar penerbanganmu lama, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan opsi termurah. Ada trik lebih baik, periksa apa bandara atau maskapai menjual akses 24 jam ke zona lobby VIP. Seringnya, kamu bisa memperoleh makanan ringan dan minuman gratis di sana dan memakai kabin mandi serta kamar gratis dengan harga yang sangat terjangkau. Di bandara yang memiliki banyak terminal, cari lorong bawah tanah yang menghubungkan berbagai terminal yang mungkin nggak diketahui kebanyakan orang. Misalnya, di Bandara Frankfurt, Jerman. Ada terowongan berjalan antara Terminal 1 dan 2 yang kebanyakan dipakai karyawan karena penumpang nggak tahu keberadaannya. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu selesai check-in, yaitu Golden Hour. Ini waktu para penumpang secara statistik membelanjakan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea bandara. Dan menempati kursi paling nyaman pas di depan toko adalah trik pintar untuk memikatmu agar berbelanja. Akui saja, duduk di kursi nyaman memandang lampu gemerlap atau jendela toko bisa menggoda. Dan tepatnya itulah yang diinginkan bandara. Jika penerbanganmu terlalu penuh dan kamu nggak bisa terbang pada waktu yang ditentukan, jangan buru-buru menerima voucher pertama yang ditawarkan sebagai permintaan maaf. Biasanya, maskapai terus menaikkan tawarannya sampai memperoleh cukup sukarelawan yang mau melepaskan kursi mereka. Jika mereka nggak mau dan tanpa disadari menjadi sasaran, kamu bisa berkeras untuk memperoleh ganti rugi tunai, tergantung pada harga tiket. Dan lama penundaannya, kamu bisa berhak memperoleh sampai Rp18.900.000. Kebanyakan bandara mempunyai ahli profiler. Orang ini mempraktikkan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique atau menyaring penumpang dengan teknik observasi. Petugas ini menganalisis ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku guna mendeteksi orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda nonverbal dari kecemasan, seperti orang yang selalu menjilat bibir mereka, gatal-gatal, dan banyak melihat sekeliling. Jika profiler melihat orang yang bersikap aneh, dia memeriksa orang ini dan mengobrol untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Profiler bekerja di hall utama dan area pengawasan paspor. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah, apa tujuan kunjunganmu? Petugas selalu mengecek reaksi orang itu terhadap pertanyaan ini. Setenang apapun seorang penumpang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, profiler akan menemukannya berkat petunjuk-petunjuk terkecil dalam perilaku manusia. Sebelum memasuki pesawat, bagasimu melalui 5 tingkat keamanan, dan salah satunya, selain memindai isinya, diperiksa oleh anjing khusus yang bisa mengendus bahan kimia berbahaya. Hidung anjing jauh lebih tajam dibanding hidung manusia manapun. Faktanya, anjing membedakan bau 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Nggak heran kalau bandara memanfaatkan indera super ini untuk keamanan dan secara teratur memakai anjing pelacak untuk mendeteksi bahan-bahan mencurigakan. Yang benar-benar keren adalah kamu nggak akan bisa membedakan anjing pelacak dari anjing biasa sejenis. Nggak seperti anjing polisi, anjing bandara nggak dilatih untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi orang. Ras pelacak paling populer adalah Golden Retriever, Labrador, dan German Short Hair Pointer. Mengecas ponselmu di tempat yang disediakan kelihatannya nyaman, tapi ini nggak aman. Jika tempat pengecas cuma memungkinkan kamu mencolokkan kabel, malware bisa terpasang di ponselmu tanpa kamu sadari. Satu-satunya cara aman mengecas ponsel atau tabletmu adalah mencari stop kontak dan memakainya dengan pengecasmu. Hal yang sama berlaku pada Wi-Fi gratis bandara, karena bandara mengharuskan kamu melakukan autentikasi. Seringnya, seseorang bisa mudah mengakses datamu ketika kamu memakai hotspot Wi-Fi yang enggak diproteksi. Lebih aman pakai data ponselmu sendiri, tapi jika terpaksa harus memakai Wi-Fi bandara, lebih baik bersihkan atau enkripsikan semua informasi penting dalam ponselmu. Mengeluarkan laptop dari bagasi jinjingmu tiap kali melalui keamanan mungkin menjengkelkan. Tapi staf bandara harus melihat dengan jelas perangkatmu untuk memastikan nggak ada yang disembunyikan di dalamnya. Di layar pemindai sinar X, laptop mirip benda semi-transparan dengan harddisk, CD-ROM, dan apapun yang sangat jelas terlihat. Tapi petugas keamanan nggak bisa melihat di balik bagian itu, misalnya baterai yang agak besar.
Orang cenderung memilih antrean keamanan yang terdekat dengannya. Kalau ternyata antrean itu berjejal banget, cari setelah pemeriksaan KTP dan tiket. Kamu mungkin melihat tempat pemeriksaan dengan antrean yang jauh lebih sedikit. Beberapa tempat pemeriksaan berlokasi di pinggir terminal yang jauh sehingga orang nggak melihatnya. Menerapkan TSA, Transportation Security Administration, atau Administrasi Keamanan Transportasi, bisa menghemat waktu bepergian di dalam dan luar Amerika. Menjadi anggota program ini memiliki keuntungan. Pertama, bisa lebih cepat melalui pemeriksaan keamanan dan paspor. Jika kamu wisatawan pre-check, kamu nggak perlu melepas sepatu atau ikat pinggang, dan nggak perlu menaruh cairan atau laptop dalam mode khusus. Kalau kamu nggak terbang ke atau dari Amerika, kamu bisa mencari jasa serupa yang tersedia di negaramu. Jika kamu terbang dengan kelas ekonomi tapi nggak menyukainya, siapa yang suka coba? Lakukan check-in online dan periksa opsi tempat duduk sekitar 4 hari sebelum penerbangan. Biasanya, ini menjelang waktu maskapai mengupgrade kursi, dan kamu bisa memperoleh upgrade ke kelas bisnis dengan biaya murah atau kadang gratis. Kamu juga bisa minta upgrade setelah di bandara. Kebanyakan orang melupakan peluang ini atau nggak peduli, jadi mungkin kamu akan beruntung. Anda salah orang deh. Saya kan cuma manajer yang baru pulang dari liburan di Eropa. Petugas keamanan bandara ngeluarin bongkahan keju Prancis besar dari tas kabinmu. Ternyata kamu cuma boleh membawa sedikit keju lembut ke pesawat karena bahan ini dianggap sebagai cairan. Nah, ada fakta serunya nih. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau bawa parutan keju ke pesawat, tapi jumlah maksimumnya cuma 100 ml. Perlu diingat ya, jangan marut keju di atas pesawat karena kejumu harus tertutup rapat di kantong plastik. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau bawa keju keras. Wah, si petugas mulai nyita keju, botol air mineral besar, wadah krim, dan souvenir mewahmu tuh. Nah kan, pisau lipat yang kamu beli di Jenewa kena razia juga. Sebentar lagi pasti bakal dilelang. Kalau kamu beruntung, bandara akan nyediain jasa pengiriman souvenir dan kejumu itu ke rumahmu langsung dengan biaya tambahan. Tapi nggak semua bandara menerapkan aturan ini. Sebagian barang sitaan akan dilelang untuk menghasilkan uang dan biasanya barang ini dijual dalam paket. Jadi, barang yang udah disita akan sulit dikembalikan ke pemiliknya lagi. Sebagian barang lain yang fungsinya lebih spesifik akan disumbangkan ke berbagai organisasi. Contohnya, semprotan merica yang bisa diserahkan ke akademi kepolisian. Sedangkan keju, buah eksotis terlarang atau makanan lain biasanya cuma dibuang. Sejumlah barang yang membahayakan bisa dilelehkan atau dihancurkan. Magic 8 Ball memang nggak membahayakan, tapi harus dimasukkan ke bagasi karena di dalamnya terdapat cairan. Mungkin jumlahnya kurang dari 100 ml, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kamu mau nanya ke bolanya langsung, kali aja bakal dibales. Jangan percaya. Bantalan gel pereda nyeri juga bisa mengganggu loh. Dan lagi-lagi, jumlah cairan di dalamnya nggak bisa dihitung secara pasti. Intinya, penumpang nggak boleh bawa bantalan gel dan lilin gel. Parfum dan kutex juga dilarang. Selain karena kedua barang ini berwujud cair, kita perlu mematuhi etika. Sebagian penumpang bisa saja alergi dengan baunya kan? Keduanya juga mudah terbakar. Kalau kamu mau bawa penghapus kutex, pilih yang bebas aseton aja, karena aseton nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Sebetulnya kamu boleh bawa parfum kok, asalkan cuma sedikit dan nggak dipakai di pesawat. Sayang banget kan kalau parfumnya harus dibuang sebelum kamu naik pesawat? Kamu juga boleh membawa krim melebihi 100 ml, asalkan krim tersebut merupakan obat yang sangat kamu butuhin dan kamu perlu ngasih tahu pihak bandara terlebih dahulu. Memang agak aneh sih, kali aja dibolehin. Kalau kamu perlu ngecek suhu tubuhmu di pesawat, gunakan termometer digital ya, jangan yang raksa, karena itu dilarang keras. Gak ada yang mau ngebersihin raksanya kan, kalau termometermu tiba-tiba jatuh. Pin bowling juga nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Kayaknya para kru kabin nggak mau penumpangnya seru-seruan dikit dengan main bowling di lorong pesawat ya. Bukan itu, tapi untuk menjaga keselamatan. Menurut mereka, pin bowling bisa melukai penumpang lain. Peralatan olahraga seperti pedang anggar, bat, atau dart juga dilarang. Dart berbentuk runcing dan benda tajam nggak boleh dibawa ke kabin. Barang seperti ini harus masuk bagasi, kecuali kamu udah merelakannya untuk dilelang.
Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan dalam penerbangan panjangmu, sampai-sampai punya cukup waktu buat ngerajut syal, pilih aja jarum rajut plastik atau kayu. Kemudian, bungkus rapat-rapat supaya nggak menimbulkan kerusakan. Jarum berbahan logam akan dibuang dengan dilelehkan. Sama seperti barang lain yang berisi cairan, bola kristal salju juga akan disita. Kalau ukurannya sekecil bola tenis, mungkin masih dibolehin, tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu bisa memasukkannya ke bagasi. Produk pemutih nggak perlu dibawa ke kabin meski kamu pakai baju putih ya. Produk ini nggak boleh dibawa ke pesawat karena mudah terbakar. Selain itu, baju putih yang masih baru kurang cocok dipakai di pesawat karena bisa tersiram kopi saat ada turbulensi. Belum lagi kalau kamu harus ngebersihin nodanya di kamar mandi kecil, pasti akan sangat merepotkan kan? Kalau kamu seorang penata rambut, kemungkinan kamu perlu ngeluarin uang tambahan karena bleach rambut nggak boleh dibawa ke pesawat. Gunting juga dilarang kecuali panjang maksimum bilahnya 10 cm. Gunting yang disita di bandara biasanya disumbangkan ke sekolah. Sayang juga kan kalau cuma dibuang begitu aja. Penata rambut juga nggak boleh bawa wadah gas berisi butana dan catokan tanpa kabel. Tapi kalau catokan listrik boleh dibawa kok. Buat kamu yang berprofesi sebagai seniman, aturan keselamatan di pesawat pasti udah menyulitkanmu kan? Kalau nggak mau catmu beku atau rusak di bagasi, sebaiknya masukin ke kabin aja. Petugas keamanan akan ngebolehin kamu membawa cat minyak asalkan jumlahnya maksimum 100 ml. Tapi kamu nggak boleh bawa terpentin karena bahan ini sangat mudah terbakar. Kalau kamu kurang menyukai makanan di pesawat atau belum pesen makanan di pesawat sebelumnya, bawa alat masak dan rice cooker aja biar kamu bisa masak sendiri. Eits, jangan, kamu nggak boleh bawa alat begituan. Perkakas itu cukup berat dan bisa membahayakan. Kalau petugas keamanan bandara menyitanya, alat tersebut nggak akan disumbangkan, tapi akan dilelehkan. Kalau kamu tiba-tiba pengen smoothie dari buah segar di atas pesawat, jangan coba-coba deh. Blender cuma boleh dibawa ke pesawat tanpa bilah pisau. Blender tanpa bilah pisau? Buat apaan coba? Mungkin kamu perlu parutan keju? Hiasan Natal memang bikin suasana Natal jadi lebih meriah, tapi benda ini bisa mengotori pesawat. Suara berisik yang dihasilkan juga bisa bikin penumpang lain ketakutan. Sama seperti party popper dan kembang api, barang ini nggak boleh dimasukkan ke bagasi. High heels dan sol tebal memang nggak dilarang, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau kamu pakai high heels, petugas keamanan mungkin akan memintamu untuk melepasnya agar bisa memindainya. Lantai bandara dipenuhi kuman meski ada penutup sepatu dari plastik. Gaun pengantin juga bisa bikin repot, apalagi kalau nggak muat dimasukin ke mesin X-ray. Petugas perlu memeriksanya 2 kali. Kalau kamu suka camping, hati-hati aja nih. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin kamu perlu pesen banyak bagasi. Masukkan juga pasak tenda ke bagasimu. Meski cuma bawa sedikit barang dengan ransel, bisa-bisa kamu perlu membelinya setelah sampai di destinasimu. Karena termasuk benda tajam, pasak tenda nggak boleh dibawa ke kabin. Aneh juga ya kalau ada penumpang yang bawa bor di dalam tas kabinnya yang seberat 2,2 kg itu. Yang jelas, benda tersebut juga dilarang. Tapi, kalau kamu mau bawa bor sebagai oleh-oleh anti-mainstreammu, masukin aja ke bagasi. Jangan coba-coba masukin kulkas es kering ke pesawat ya, upayamu pasti akan gagal. Bahan ini mudah terbakar. Demi keamanan, kamu nggak boleh membawanya ke pesawat. Tapi kamu masih bisa bawa es kering kalau bobotnya nggak melebihi 2,5 kg dengan izin dari maskapai. Benda yang memiliki bilah pisau tanpa tutup juga akan disita pihak keamanan. Tapi silat sekali pakai atau pisau cukur bisa dibawa ke pesawat. Tang dan pisau, kecuali pisau mentega lembut harus dimasukkan ke bagasi. Sabun batangan boleh dibawa ke kabin, tapi jangan panik ya kalau petugas keamanan mau ngecek tasmu setelah memindainya. Di layar pemindai, produk ini akan kelihatan aneh dan bisa bikin mereka salah paham. Nah, kalau sabun cair, ikuti aturan umumnya aja ya. Aturan soal baterai bisa beragam. Aki basah nggak boleh dimasukin ke kabin maupun ke bagasi. Baterai litium juga nggak boleh dibawa ke pesawat karena bisa memicu kebakaran kalau sampai rusak. Kamu bawa-bawa laser pointer saat naik pesawat ya? Udahlah, sebaiknya tinggalin aja. Laser pointer nggak boleh dibawa ke kabin maupun bagasi. Tongkat jalan memang bisa digunakan sebagai alat bantu jalan dan boleh dibawa masuk ke kabin. Tapi anehnya, petugas keamanan bisa aja melarangnya. Untuk lebih amannya, sebaiknya kasih tahu dulu ke pihak maskapai. Oke sip, semoga penerbanganmu lancar ya. Ada yang berteriak minta tolong. Dia melihat sirip hiu di air.
Penjaga pantai mengibarkan bendera ungu, tapi semua terlambat. Ubur-ubur telah menguasai pantai. Ada ombak besar yang mendekati pantai dengan menjulang tinggi ke atas. Seisi pantai menjadi panik. Kamu punya satu kesempatan untuk menyelamatkan semua orang dengan alat perjalanan waktumu. Kamu membawa serta buku panduan survival pantai dan menekan tombol merah. Berhasil. Kamu kini sampai di pantai 1 jam sebelum malapetaka terjadi. Sejumlah anak-anak sedang membangun istana pasir besar. Mereka menggali makin dalam untuk mengambil lebih banyak pasir. Lubang yang mereka buat tepat di tepi air itu bisa berubah menjadi sinkhole alias dolina. Dan karena sudah kopong, pergelangan kaki orang yang lewat bisa terkilir jika masuk ke sana. Terkadang, bahkan ada yang jatuh ke dolina besar. Pasir pun langsung mengisi lubang itu kembali dan badanmu serasa ditimpa beton yang berat. Kamu meminta semua orang di sekitar istana pasir untuk memperhatikan langkah mereka. Area pasir yang lunak ini mungkin adalah pasir isap. Pasir isap bisa terbentuk di tepi sungai, rawa-rawa, serta pantai, dan kandungan airnya 70%. Pasir ini terlihat solid, jadi kamu mengeceknya dan menginjaknya pelan-pelan. Bobotmu masih tertahan. Jika ada orang yang tidak tahu cara menanganinya, dia mungkin tenggelam sampai ke pinggang. Rahasia untuk keluar dari pasir isap adalah tetap tenang dan perlahan menggoyangkan kakimu dengan posisi badan telentang. Kamu pun menandai area ini dengan 4 ranting untuk memperingatkan pengunjung pantai lain. Kamu melihat ombak bergerak cepat langsung ke pantai. Panduan survival pantai mengatakan ini adalah arus pecah. Arus pecah bisa terbentuk di belahan dunia manapun. Kamu memberitahu semua orang untuk menjauhkan diri dari air sampai arusnya hilang. Jalur arus pecah biasanya sempit dan tidak berbahaya, tapi bisa sampai sepanjang dan selebar jalur bowling. Arus seperti ini bisa menarikmu ke air, bahkan dari garis pantai. Jika kamu terjebak dalam arus pecah, cobalah tetap tenang untuk menghemat energi dan buatlah rencana yang baik. Jangan mencoba melawan arus, karena kamu akan selalu kalah. Berenanglah paralel ke pantai sampai kamu keluar dari arus. Jika gagal, berteriaklah minta tolong atau lambaikan tangan. Kalau kamu mencoba menyelamatkan seseorang, lemparkan benda yang mengapung. Jika kamu masuk ke air juga, jumlah orang yang butuh bantuan mungkin bertambah. Pasangan yang lebih tua pasti ingin suasana lebih tenang, jadi mereka berenang lebih dekat ke dermaga, jauh dari keramaian. Kamu mendekat untuk memperingatkan mereka kalau itu ide yang buruk. Sebagian besar arus pecah terbentuk di dekat dermaga, tembok laut, dan bangunan dalam air lain. Tapi arus terkecil pun bisa menyeretmu langsung ke bangunan batu di dekatmu. Kamu melihat sekelompok penyelam. Mereka membawa kamera bawah air untuk mengabadikan kehidupan laut. Kamu meminta mereka untuk berhati-hati terhadap bulu babi bunga. Bentuknya mirip karang yang indah, tapi sebenarnya mereka punya duri beracun untuk mengusir pemangsa. Duri ini juga berbahaya bagi manusia. Jika kamu menginjak bulu babi, rasanya seperti menginjak paku atau pecahan kaca. Beberapa bulu babi juga punya gigitan berbisa. Selain itu, beberapa ular laut punya lebih banyak bisa dibanding kobra. Mereka menggunakannya untuk melumpuhkan ikan, tapi takkan menyerang manusia lebih dulu. Terkadang air pasang menyapu ular laut keluar dari air. Mereka akan berpura-pura mati, tapi masih bisa menggigit karena refleks. Gigitannya bisa memberimu gejala penyakit yang buruk. Lionfish atau ikan singa yang hidup di Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Laut Karibia adalah salah satu predator laut tercantik. Mereka dapat tidak sengaja menyengatmu dengan bisa seperti kobra. Sakitnya seperti sengatan 1000 lebah. Ledakan alga yang juga disebut pasang merah mungkin mengandung racun alami yang berbahaya. Jika kamu melihat alga hitam, putih, hijau, coklat,
Ungu atau merah yang terlihat seperti keju cottage, sup kental atau lapisan selaput di air, jauhkan dari kepalamu, terutama mulut dan hidung. Dan jangan lupa mandi setelah keluar dari air agar aman. Seseorang berteriak ada ubur-ubur menyengat di air. Kamu meminta penjaga pantai untuk menaikkan bendera ungu. Ini isyarat internasional yang menginfokan ada hewan laut berbahaya di dekat suatu area yang biasanya ubur-ubur. Beberapa ubur-ubur tidak berbahaya, sementara lainnya seperti ubur-ubur kotak yang besarnya setinggi manusia sangatlah berbahaya. Ubur-ubur surai singa menyukai air yang lebih dingin di Samudra Pasifik dan Atlantik. Ukurannya pun sepanjang paus biru jika kamu mengukur sampai tentakelnya. Tentakel ini digunakan untuk berburu. Jika kamu mengambil pengeras suara dan memberitahu semua orang apa arti bendera ungu tadi, sebaiknya segera menjauh dari air saat melihat isyarat ini. Jika kamu harus masuk ke air, setidaknya kenakan pakaian selam untuk melindungi kulit. Seekor ubur-ubur tergeletak tak bergerak di pantai. Kamu melarang siapapun mengambilnya karena dia masih bisa menyengat. Jika tersengat, kamu harus menuangkan air bersih ke kulitmu, lalu tambahkan cuka. Panas pantai makin tak tertahankan, dan ada satu keluarga yang mencari tempat berteduh di bawah pohon kelapa. Kamu memberitahu mereka untuk mencari tempat lain. Sebutir kelapa jatuh dari pohon dengan sangat cepat. Untungnya, keluarga tadi sudah pindah tepat sebelum ini terjadi. Saat keluarga itu tengah mencari tempat baru untuk berteduh, kamu menyarankan mereka untuk minum banyak air agar tidak terkena heat stroke atau stroke bahang. Heat stroke merenggut lebih banyak nyawa setiap tahunnya dibanding gabungan antara banjir, petir, angin topan, dan tornado. Air mineral adalah pilihan minuman terbaik untuk dibawa ke pantai untuk mencegahnya. Seorang nenek yang baik mengeluarkan roti untuk memberi makan burung camar. Kamu berlari dan merebut roti itu untuk melindunginya. Burung camar bisa saja menyerang saat kamu asyik memberinya makan. Burung camar juga mungkin melukaimu karena benturan paruh atau sayapnya saat terbang. Jika diberi makan, burung camar bisa mengejar dan merebut tasmu untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Jadi sebaiknya buang semua sisa makanan ke tempat sampah tertutup agar aman dari burung. Dua orang sedang menonton video YouTube soal laut persegi. Fenomena ini langka terjadi di sebagian besar dunia dan hanya sering terjadi di dekat salah satu pulau Prancis. Ketika arus bawah laut membuat air mengalir ke satu arah dan angin mendorongnya ke arah lain, gelombang bergerak dalam bentuk bujur sangkar seperti papan catur di laut. Laut persegi sangat berbahaya bagi perenang dan bahkan bisa menggulingkan perahu besar. Fenomena ini membentuk arus pecah dan ombak yang kuat. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan jika melihatnya adalah menjauh dari air. Ada dinding busa besar bergerak ke arahmu. Ini adalah pecahan gelombang yang dinamai demikian karena gelombang ini pecah di pasir atau di perairan dangkal dengan kekuatan penuh. Jika berada di depannya, kamu mungkin akan terluka parah. Saat pecahan gelombang terjadi, air tampak lebih dalam dari yang sebenarnya. Jadi saat kamu masuk ke air tanpa memeriksa kedalamannya, dirimu bisa terluka lebih parah. Terkadang pecahan gelombang ini menjadi begitu besar dan kuat sehingga mendorong orang sampai jatuh dan menyeretnya ke laut. Jika ini terjadi dan kamu kedinginan di air, jangan berenang terlalu cepat untuk menghangatkan diri. Rilekskan lenganmu, kendalikan pernapasan, dan gerakan anggota tubuhmu sesedikit mungkin. Ambil posisi janin, yakni seperti duduk di air dan memeluk lutut. Usahakan agar sebagian tubuhmu tetap berada di atas air untuk menghemat panas. Suhu tubuhmu juga bisa turun jika kamu terlalu lama di air. Berhitunglah sampai 10 lalu kembali ke 1. Jika kamu tak bisa melakukannya berkali-kali, segera keluar dari air. Kalau tidak, kamu bisa pingsan. Saat kembali ke pantai yang aman, hangatkan dirimu dengan handuk, pakaian berlapis, dan topi. Hari mulai gelap dan kamu menyuruh semua orang keluar dari air.
Kesempatanmu bertemu hiu di pantai hanya 1:4 juta, tapi kemungkinan besar ini terjadi saat atau setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Hiu paling aktif pada jam-jam ini. Kamu juga lebih mudah melihatnya dari kejauhan saat cuacanya cerah dan lautnya tenang. Kamu mendengar petir bergemuruh di kejauhan. Saat itu terjadi di pantai, artinya kamu sudah berada di zona bahaya petir. Ruang terbuka yang luas di pantai dan air adalah salah satu tempat berdiri terburuk saat badai. Semua orang pun berkemas dan pergi mengikuti arahanmu agar selamat. Saat mau masuk ke pesawat, kamu pernah lihat pramugari yang naruh tangannya di belakang nggak? Mungkin mereka ngelipat tangannya begitu biar tetap selamat saat pesawatnya lepas landas? Enggak lah. Kakak pramugari ini lagi ngitung penumpang yang mulai menaiki pesawat dengan alat penghitung khusus. Menurut cerita yang beredar luas, makanan di pesawat terasa nggak enak. Padahal aslinya tetap enak kok. Fungsi indera perasa kita aja yang agak berantakan karena udara kering. Akibatnya, air liur di mulut menjadi kering, lalu menumpulkan kepekaan indera penciuman yang membantu proses mengecap rasa sebanyak 80%. Jadi, maskapai nambahin banyak bumbu agar penumpang pesawat lebih bisa ngerasain makanan tersebut. Sabuk pengaman dipasang di perut karena pengaruh turbulensi. Nah, saat pesawat melompat ke atas dan ke bawah selama turbulensi, sabuk di pinggang bisa nahan tubuh kita biar nggak mental ke langit-langit pesawat. Sabuk pengaman bahu di dalam mobil melindungi pemakainya dari tabrakan horizontal. Pramugari juga punya sabuk pengaman bahu karena mereka selalu duduk menghadap penumpang untuk menjaga ketertiban. Sedangkan semua penumpang menghadap ke depan. Awak kabin duduk membelakangi pesawat. Saat pesawat melesat kencang, penumpang bisa terdorong ke kursi, tapi tubuh pramugari tertahan oleh sabuk bahu dan pinggang. Kalaupun ada petir yang menyambar pesawat, penumpang nggak akan bisa ngerasain. Seluruh bodi pesawat tertutup oleh lapisan aluminium yang menghantarkan listrik tanpa melalui bagian dalam pesawat. Sip, berarti aman tuh. Semua peralatan elektronik dan tangki bahan bakar juga dilengkapi dengan perlindungan ekstra. Sebelum pesawat keluar dari pabrik, semua fitur perlindungannya diuji dengan simulasi petir. Banyak penumpang mengalami sakit kepala selama penerbangan, terutama sesaat setelah lepas landas, atau saat elevasinya melebihi tinggi Gunung Everest selama sekitar 10 menit. Udara di atas sana sangat tipis. Otak kita cuma akan mengasup sedikit oksigen. Ngunyah permen karet atau permen biasa bisa ngebantu kok. Kursi pesawat dibuat nggak nyaman demi alasan keuangan. Maskapai ingin meraup banyak cuan sehingga kursi penumpang di dalam pesawat dibuat sebanyak mungkin. Karena itulah celah di antara kursi ini sangat sempit. 2 baris tambahan di kabin juga bisa ditempati 12 penumpang baru. Kursi pesawat dirancang lebih ringan untuk menghemat bahan bakar. Dan karena ukurannya lebih kecil, kursi ini kurang nyaman diduduki. Udara di dalam pesawat bisa aja terasa dingin, tapi setelah mencapai ketinggian, kondisinya mirip banget kayak di gurun Sahara. Kelembapannya sangat rendah. Selama penerbangan, tubuh kita akan kehilangan banyak cairan. Selalu terhidrasi ya, dan jangan lupa pilih air kemasan aja. Banyak maskapai nggak nyediain film di dalam pesawat karena penumpangnya bisa-bisa malah baper. Meskipun ceritanya nggak dramatis dan biasa-biasa aja, mereka tetap aja bisa mellow. Selama penerbangan, tubuh kita mengalami stres dan mulai memanfaatkan zat di sekitar jantung karena kandungan oksigen di pesawat lebih minim. Ditambah lagi dengan duduk di ketinggian dan jauh dari rumah. Otak kita tahu kalau kita nggak punya kendali atas situasi ini. Sensasi nggak berdaya seperti ini bisa ngerusak mood beberapa orang. Maka kebanyakan pesawat cuma menampilkan film dan komedi positif. Sebagian penumpang mengaku kalau mereka nggak bisa berpikir jernih selama penerbangan. Tentu alasannya karena kurang oksigen. Jadi otak kita nggak benar-benar prima. Wah, sebaiknya jangan lakukan tugas berat atau bikin keputusan penting selama di pesawat ya. Kornea mata merupakan salah satu bagian tubuh yang nggak punya suplai darah. Organ ini mendapat oksigen langsung dari udara. Selama di pesawat, mata kita menjadi kering dan ketajamannya menurun. Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya bawa obat mata bersama dengan permen karet. Penglihatan yang kurang tajam menjadi alasan para kru meredupkan lampu kabin, lalu meminta kita untuk menaikkan penutup jendela selama lepas landas dan pendaratan malam hari. Mata kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi redup, kalau-kalau ada kondisi darurat. Selain itu,
kru pesawat juga harus bisa melihat keluar jendela. Menurut salah satu teori, rambut kita tumbuh lebih cepat selama penerbangan. Sejumlah penumpang pria bahkan punya kumis dan jenggot tipis setelah penerbangan. Padahal mereka sudah bercukur beberapa jam sebelum naik pesawat. Meski begitu, teori ini nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ada yang bilang tekanan kabin, suhu rendah, atau tingginya tingkat stres bisa mempengaruhi pertumbuhan rambut. Kalau kamu mengalami stres dan gugup setelah naik pesawat, sebaiknya olahraga ringan aja. Pergi ke gym atau lakukan 1 set squat sebelum naik pesawat. Latihan yang baik juga bisa menggantikan waktu yang kamu habisin untuk duduk diam. Maskapai penerbangan salah kirim bagasi dan kehilangan jutaan tas setiap tahun. Hampir setengah dari bagasi yang hilang disebabkan oleh masalah transfer. Tapi kemungkinan mereka nggak mengirimkan bagasi itu ke pemiliknya karena nggak punya cukup waktu. Pesawat si pemilik bagasi bisa aja udah terbang jauh sebelum petugasnya menaikkan koper ke pesawat. Kalau hal ini terjadi, tas tersebut kemungkinan akan dibawa ke penerbangan lain. Begitu kopernya terbang ke tempat yang salah, penumpang lain bisa aja mengambilnya tanpa sengaja. Kalau kamu mengalami hal serupa, sebaiknya foto dulu kopermu agar petugas bandara lebih gampang nyariinnya. Atau pasang aja pelacak GPS khusus di kopermu. Alat ini bisa aktif selama 6 hari dan kamu bisa memakai ponsel untuk nyari barang bawaanmu dimanapun juga. Petugas bandara menyimpan barang bawaan yang nggak diambil pemiliknya di tempat khusus. Kalau mereka nggak lapor dalam waktu 3 bulan, semua barang di dalam tas akan dijual di toko-toko khusus. Di toko ini juga tersedia pakaian, perhiasan, dan perangkat elektronik dengan diskon besar-besaran. Bunyi gaduh yang terdengar dari atas kabin sebetulnya adalah bunyi bagasi yang dimuat ke pesawat. Kompartemennya berada di bawah kabin, jadi suaranya bisa kedengeran agak keras. Ban pesawat bisa menahan tekanan 4-5 kali lebih kuat dari tekanan pesawat selama pendaratan. Roda logam lebih rentan pecah daripada ban biasa. Makanan para pilot dan kopilotnya selalu berlainan untuk mengurangi risiko keracunan. Penerbangan masih bisa dilakukan kalau salah satu pilotnya sakit karena makan makanan basi. Tapi kalau keduanya makan makanan yang sama, bisa-bisa malah memicu masalah besar. Masker oksigen turun saat tekanan udaranya berubah. Pada ketinggian tertentu, kadar udara di kabin kemungkinan lebih sedikit. Agar tetap aman, penumpang perlu pakai masker oksigen. Setelah pilot menurunkan pesawatnya sampai kondisi aman, penumpang bisa melepas maskernya. Oh iya, satu lagi. Persediaan oksigen di dalam masker cuma bertahan selama 15 menit. Selama itu, pilot bisa menurunkan pesawatnya agar penumpang bisa bernafas. Sayap kebanyakan pesawat penumpang terletak di bawah bodinya. Desainnya dibuat begini karena mesin pesawat harus dipasang di bagian bawah agar lebih dekat dengan tanah dan lebih mudah diperbaiki. Selain itu, sayap perlu meredam sebagian besar hentakan selama pendaratan sulit. Kalau pesawat jatuh ke air, sayapnya juga bisa jadi bantalan yang mencegah korban jiwa. Tangki bahan bakar pada sayap akan kosong setelah pesawatnya mengudara. Mekanisme ini bisa bikin pesawatnya tetap mengapung di air. Sayap pesawat kargo terletak di bagian atas untuk memudahkan proses memuat kargo, karena lambungnya terletak sangat dekat dengan tanah. Dengan desain seperti ini, kotoran dan serpihan gak akan masuk ke dalam mesin kalau lapangan terbangnya kurang bersih. Resistansi aerodinamisnya juga bisa berkurang selama penerbangan. Segitiga kecil di dinding pesawat merupakan label khusus untuk para pramugari. Di dekat segitiga ini terdapat jendela khusus yang juga dilengkapi dengan indikator berkedip. Artinya, roda pendaratan telah dimasukkan lagi dan flapnya ditutup. Tapi bagi penumpang biasa, spot ini bisa jadi tempat yang pemandangannya paling cantik. Turbulensi sering terjadi selama penerbangan. Tapi biasanya, guncangan dari turbulensi nggak terlalu kuat, sehingga sebagian penumpang nggak merasakannya. Sedangkan turbulensi kuat sangat jarang terjadi. Turbulensi disebabkan oleh udara panas dan dingin saling mempengaruhi pesawat. Ibaratnya, seperti balon udara jumbo yang dinaiki orang. Di bawah balon ada penyembur apinya kan? Api ini memanaskan udara dan udara panas mengangkat balonnya ke angkasa. Jadi, turbulensi adalah udara panas yang dihasilkan oleh alam. Kemudian, pesawat akan mengalami hal-hal yang serupa dengan balon tadi. Tapi, turbulensi juga bisa terjadi kalau pesawatnya berada di bawah aliran udara panas yang ditinggalkan pesawat lain.
Kalau kamu duduk di kursi dekat sayap, kamu bisa melihat kait kuning kecil dari jendelanya. Fungsinya untuk membantu kamu waktu terjadi pendaratan darurat. Seluncuran karet hanya bisa dibuka dari pintu darurat depan dan belakang pesawat. Di pintu darurat tengah, penumpang harus berjalan ke atas sayap dan turun dari sana. Tapi lompat dari sayap pesawat kan nggak aman, soalnya tinggi banget. Inilah gunanya kait kuning itu. Awak kabin akan mengikat tali dari pintu ke lubang pengait biar bisa dipegang oleh penumpang. Kalau gini, semua orang bisa turun dengan aman tanpa terluka. Sebaiknya jangan pakai selimut dari pesawat. Selimut dari pesawat dicuci cuma sebulan sekali. Mending pakai selimut travel sendiri, shawl atau jaket aja. Ingat ya, selalu pakai alas kaki waktu jalan-jalan di pesawat. Karpet di lantainya nggak bisa dan nggak akan dibersihkan mendetail di sela jadwal penerbangan. Itu terlalu memakan waktu dan tenaga awak kabin. Tempat paling kotor di pesawat ternyata bukan toilet loh, tapi meja lipat. Ada 8 kali lebih banyak bakteri di sana daripada di tombol flush klosetnya. Dalam keadaan darurat, aliran udara di masker oksigen cuma cukup buat bertahan sekitar 15 menit. Untungnya, pesawat cuma butuh 15 menit buat nyari tempat mendarat yang layak atau turun ke ketinggian yang nggak butuh masker oksigen lagi. Kamu harus menegakkan kursi dan melipat meja sebelum lepas landas dan mendarat demi keselamatan. Kursi yang dibaringkan emang nyaman, tapi bikin penumpang di belakang kamu susah keluar dari kursinya. Padahal itu penting waktu terjadi keadaan darurat. Meja lipat yang dibuka juga sama, tapi sekarang kamu yang susah buat buru-buru berdiri kalau terjadi sesuatu. Terus, meja lipat ini bikin kamu kesulitan buat membungkuk di kursi, menaruh kepala di antara lutut, dan melindungi bagian belakang kepala dengan tangan. Padahal, kamu harus melakukan itu saat pendaratan darurat. Coba bayangin ngelakuin itu waktu meja lipatnya dibuka. Pas ngelihat sekeliling kabin, kamu merhatiin segitiga hitam atau merah di sekitar bagian tengah pesawat? Apa sih itu? Stiker ini ngasih tahu awak kabin di mana letak sayap pesawat biar mereka langsung nengok ke jendela yang tepat waktu ada masalah di luar. Jangan menutup tirai jendela waktu pesawat lagi lepas landas, bergerak di darat, atau mendarat. Ada 2 alasannya. Pertama, awak kabin harus selalu bisa melihat situasi di luar. Mereka akan terbantu kalau tirai jendela dibuka. Kedua, kalau ada masalah di dalam pesawat waktu pesawat masih di darat, misalnya aja kebakaran, kru darat nggak bisa ngelihat itu dan menilai situasinya dari luar jika tirai jendela ditutup. Tenang aja, kamu aman kok meskipun ada lubang di jendela pesawat. Itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan dari dalam dan luar jendela. Lubang itu sendiri cuma ada di lapisan kaca kedua, dan total kaca jendela pesawat ada 3. Nah, itu juga demi keamanan. Jadi, meskipun kaca luarnya pecah, masih ada 2 lapisan kaca lagi yang bisa bikin kamu aman. Kamu pasti pernah melihat awak kabin menyentuh kompartemen atas waktu lagi jalan di lorong. Sebenarnya nggak kayak gitu kok. Tepat di bawah kompartemen itu, biasanya ada susuran yang memanjang di seluruh kabin. Jadi, kamu juga bisa pakai trik ini biar nggak terhuyung waktu jalan di lorong pesawat. Pilot beredukan lampu kabin waktu malam hari bukan biar kamu ngantuk. Kita kesulitan menyesuaikan mata kita dengan kondisi gelap pada beberapa menit pertama lampu padam. Nah, kalau ada keadaan darurat, waktu itu berharga banget. Jadi, lampunya diredupkan biar kamu terbiasa sama keadaan gelap kalau terjadi sesuatu dan kamu harus bertindak cepat. Perhatikan antel lorongnya juga deh. Kalau ada pendaratan darurat malam-malam, akan ada lampu yang menyala di sepanjang lorong buat menunjukkan jalan ke pintu keluar. Ikutin lampu itu biar kamu selamat keluar dari pesawat. Awak kabin juga menyarankan para penumpang untuk menghitung ada berapa kursi antara kamu dan pintu darurat. Ini akan membantu kamu kalau nggak ada panduan lain. Kalau pesawat tersambar petir, para penumpang nggak akan merasakan itu. Seluruh pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik dan mencegahnya masuk ke dalam pesawat. Perlindungan ini sudah diuji menggunakan simulator petir. Jendela pesawat berbentuk bundar karena tekanan udara bisa tersebar merata pada bidang bundar. Kalau jendelanya persegi, arus udara yang kuat akan terkumpul di sudut-sudut jendela dan menurunkan tekanan kabin, dan itu berbahaya.
Kamu pikir kamu nggak bakal diganggu kalau pergi ke toilet pesawat? Salah, pintu toilet ternyata bisa dibuka dari luar. Ada slot kecil di atas pintu yang memungkinkan awak kabin buat mengeluarkan kamu dari toilet. Ini biasanya dipakai kalau ada orang mencurigakan di toilet dan buat membantu orang yang sakit dan misalnya pingsan di toilet. Iya, jangan sampai mereka harus melakukan itu ya. Ada lampu merah dan hijau yang berkedip di sayap pesawat pada malam hari. Fungsinya buat menunjukkan arah pesawat. Lampu hijau selalu ada di kanan sayap dan lampu merah ada di kiri. Ban pesawat dirancang untuk menahan tekanan 4-5 kali lebih besar dari tekanan saat mendarat. Rodanya lebih mudah rusak daripada bannya. Pilot selalu menyantap makanan berbeda. Ini buat menghindari risiko keracunan makanan. Penerbangan masih bisa dilakukan jika salah satu pilot keracunan makanan basi. Tapi kalau dua-duanya bisa gawat tuh. Pilot nggak boleh makan sembarangan. Beberapa maskapai nggak mengizinkan pilot berjanggut. Soalnya ini bisa bikin masker oksigen nggak ngepas di wajah. Sementara pilot harus tetap sadar. Kursi di sebagian besar pesawat berwarna biru karena warna ini bisa menenangkan orang. Ini juga lebih mudah dibersihkan. Suara gemuruh yang kamu dengar setelah naik pesawat adalah suara koper yang sedang dimasukkan ke pesawat. Kompartemennya ada di bawah kabin, jadi kadang memang berisik. Kalau penerbangannya lebih dari 7 atau 8 jam, pilot punya akses ke kursi istirahat yang dirancang khusus di kokpit atau di dekat kokpit. Nah, kalau awak kabin, biasanya ada bagian kabin yang khusus buat mereka. Kadang itu terpisah dari area penumpang. Beberapa pesawat besar bahkan punya ruang pribadi untuk awak kabin yang letaknya di atas atau bawah kabin utama. Sayap sebagian besar pesawat penumpang berada di bawah pesawat. Namanya disebut sayap bawah. Pertama, kalau mesin dipasang di bawah sayap ini, letaknya akan lebih dekat ke darat sehingga lebih mudah diperbaiki. Kedua, sayap akan menyerap guncangan kalau terjadi pendaratan tidak mulus. Dan kalau pesawat jatuh ke air, sayap akan menjadi bantal penyelamat. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung dari 10 menit sampai 60 jam di atas air, tergantung model pesawat, kondisi cuaca, dan keahlian pilot. Kebanyakan pesawat berwarna putih karena warna ini bisa memantulkan cahaya matahari dengan baik dan bikin bodi pesawat nggak terlalu panas. Nah, kerusakan paling terlihat di warna putih dan cat putih juga lebih murah. Kayaknya sabuk pengaman bahu lebih aman, tapi kok pesawat pakai sabuk pengaman pinggang? Waktu mengalami turbulensi, pesawat sedikit terlempar di udara. Sabuk pengaman pinggang akan menahan kamu di kursi kalau guncangannya lebih parah. Sabuk pengaman bahu makan lebih banyak tempat di kursi, dan ini nggak memungkinkan di pesawat. Kalau di mobil, benturannya biasanya lebih kuat. Jadi sabuk pengaman bahu bisa mencegah kamu terlempar ke kaca depan. Kursi awak kabin memang punya sabuk pengaman bahu, tapi itu karena kursi mereka nggak begitu nyaman dibandingkan dengan kursi penumpang. Kursinya lebih sempit dan menghadap penumpang. Awak kabin butuh perlindungan tambahan agar tidak jatuh dari kursi mereka kalau pesawat berguncang cukup keras. Mereka juga harus membantu dan mengarahkan penumpang kalau ada evakuasi. Jadi, kondisi mereka harus prima. Kita selalu naik pesawat dari sisi kirinya. Ayo, pada nyadar nggak? Pertama, kapten biasanya duduk di sisi itu. Dengan begini, kapten lebih mudah meluruskan pesawat dengan garba rata terminal. Pengisian bahan bakar dilakukan di sisi kanan. Koper kamu juga dimasukkan dari sisi kanan pesawat. Kalau penumpang naik dari kiri, pekerjaan para awak nggak akan terganggu. Coba deh, cek dulu tiap pojokannya. Kolong ranjangnya gimana? Waduh, ada apaan tuh? Hotel seharusnya jadi tempat singgah yang nyaman saat kamu jauh dari rumah. Tapi apa kamu udah tahu beberapa rahasianya? Ada sejumlah hal yang gak akan dibocorin oleh para staf dan manajer hotel kepada tamunya. Dan sebagian pemilik hotel percaya banget sama tahayul di balik angka 13. Mereka juga tahu para tamunya akan berpikiran begitu. Yang jelas, kamar atau lantai berangka 13 kemungkinan gak akan ada di dalam hotel. Bagi orang timur jauh pun angka 4 berlaku sama. Kamu bisa dapat upgrade kamar tanpa tambahan biaya loh kalau kamu lagi berulang tahun, memperingati hari jadi pernikahan, atau baru aja menikah. Infoin aja pihak hotelmu sebelum kamu menginap dan ingetin mereka sebelum kamu ngerayain. Kamu pasti ngecekin ranjang kamarmu untuk mastiin gak ada kutu atau bercak nodanya kan? Tapi bisa aja kamu malah ngelupain benda yang paling kotor di kamar hotel alias remote TV. Tiap ada tamu baru, remote TV gak didisinfeksi, jadi sebelum memakainya, kamu perlu memasukkan remote TV ke plastik clip.
Selain remote TV, tentu masih ada benda kotor lain di dalam kamar hotel. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tiap hotel memiliki tempat khusus untuk naruh barang bawaan tamu yang tertinggal. Dan barang yang paling sering tertinggal adalah pengecas ponsel. Tapi ada juga barang menarik lain seperti gigi palsu, bola mata beling, dan kardus berisi cacing. Kalau nggak ada orang yang mengklaim kepemilikan benda aneh ini setelah 5-10 tahun, petugas kebersihan hotel akan mengambilnya dengan cara undian. Sejumlah hotel mewah bisa aja memasang kamera tersembunyi demi alasan keamanan dan umumnya kamera ini terpasang di lubang intip pintu. Jadi, selalu tutup lubang intip pintu kamarmu dengan selotip atau dempul ya. Padahal kamera tersembunyi di dalam kamar nggak bisa dibenarkan. Untuk mengeceknya, kamu perlu mematikan lampu langit-langit, kemudian nyalain kamera depan ponselmu. Scan seisi ruangan secara perlahan agar kamera depanmu bisa menangkap sinar inframerah kamera. Biasanya sinar ini terdeteksi di dekat ranjang dan kamar mandi, jadi cek kedua area ini baik-baik ya. Para pemilik hotel sering ngebolehin teman dan kerabat mereka menginap gratis, tapi kamu nggak akan ngelihat mereka karena biasanya mereka sudah meninggalkan hotel sebelum musim puncak. Para pegawai dan petugas kebersihan juga bisa mengambil handuk, sandal, jubah mandi, dan sampo hotel. Tapi kamu udah tahu belum nih? Chain hotel juga ngebolehin para tamunya mengambil sejumlah barang dari kamar hotel. Misalnya, alat tulis, perlengkapan toilet, cangkir kopi, payung, dan benda lain yang diberi nama dan logo hotel. Semua benda ini akan jadi iklan gratis kalau kamu mengambilnya. Sayur dan buah-buahan segar di pintu masuk restoran hotel nggak cuma berfungsi sebagai hiasan loh. Bahan makanan ini bisa mengecoh tubuhmu agar kamu ngerasa kenyang sebelum makan. Dengan begini, porsi makanmu akan lebih sedikit dan pihak hotel bisa menghemat uang. Mereka bisa aja ngasih sabun mandi dan perlengkapan toilet lain melebihi keperluanmu agar kamu dikenai biaya tambahan setelah kebanyakan ngambil sarapan buffet. Agar si koki nggak sebel dengan makanan yang terbuang banyak, sejumlah hotel di beberapa negara meminta tamunya untuk membayar makanan yang tersisa. Hotel tentu saja nggak akan bersedia ngasih tahu diskon terbesar saat tamunya menginap, jadi kalau budgetmu cuma pas-pasan, bikin aja reservasinya setelah jam 6 sore. Saat inilah bagian penjualan sedang menjual semua reservasi yang dibatalkan di menit-menit terakhir. Dan seringnya hal ini disebabkan oleh pengurangan harga sampai setengah kali lipat. Hari Senin pertama di awal bulan menjadi waktu check-in yang paling pas. Tamu yang berlibur mulai pulang dan para pengusaha yang melakukan perjalanan bisnis belum tiba. Jadi mayoritas kamar terbaiknya masih kosong dan untuk mendapatkan pilihan terbaik, gunakan jasa khusus bernama rooming. Kamu akan bisa ngelihat semua fasilitas hotel sehingga kamu bisa memilih kamar yang paling sesuai. Tanyain aja layanan ini ke resepsionisnya. Mereka nggak akan mau ngebahas soal layanan gratis lain kecuali kalau kamu menanyakannya. Misalnya, pengecas ponsel, catok rambut, air mineral, dan permainan gratis. Mereka juga bisa memesan kepindahanmu, memesankan tiket konser atau teater, dan membangunkanmu di jam-jam tertentu. Pihak hotel bisa saja menolakmu saat kamu check-in meski kamu udah bayar di muka. Mereka bisa ngebatalin reservasimu kalau kamu nggak tiba di hotel sebelum jam 6 sore. Kalau kamu bakal telat, kasih tahu dulu pihak hotelmu ya. Dan meskipun kamu udah tepat waktu, permintaan kamarmu masih bisa aja ditolak. Hal ini biasanya terjadi saat hotel sudah kepenuhan, makanya mereka akan menawarimu hotel lain. Bahkan yang bikin geleng-geleng kepala, hal ini sangat dipengaruhi oleh status tamu. Cowok muda yang masih lajang, pasangan dan rombongan teman biasanya nggak begitu diprioritaskan kalau masih ada tamu yang menginap bareng keluarga atau wanita tua yang masih lajang. Hal ini disebabkan karena kelompok pertama biasanya lebih fleksibel saat terjadi kepindahan dadakan. Sebelum ngebuka minuman dari minibar, sebaiknya cek dulu segelnya. Para pegawai hotel mengatakan ada tamu yang udah ngabisin semua minuman di situ, kemudian ngisi semua botolnya dengan air keran biar dapat minuman gratis. Please jangan bilang kalau kamu dapat info ini dari aku ya. Sejumlah chain hotel besar punya alat transportasi sendiri untuk menemui tamu penting atau sekedar berkeliling kota. Taksi hotel biasanya lebih murah daripada taksi biasa, jadi kalau kamu mau hemat uang, cek biaya transportasinya di resepsionis ya. Tapi sebaiknya jangan minta rekomendasi tempat makan deh. Pegawai hotel akan ngasih tahu tempat makan lokal yang telah bekerja sama dengan mereka, padahal harganya sangat mahal dan makanannya nggak berasa.
Uang tamumu sebetulnya nggak dipakai untuk membayar kamar hotel, tapi mereka justru membayar lokasi hotel. Kalau hotel tersebut berada di dekat bandara, pantai, pusat kota, dan spot wisata terkenal, biayanya juga lebih mahal meskipun hotel itu nggak berbintang 5 dan kondisi di dalamnya kurang bagus. Coba deh, pikir-pikir lagi sebelum kamu menggunakan jasa parkir valet. Sebagian pegawai hotel ketahuan membawa mobil mahal tamunya untuk jalan-jalan, lalu dipamerin dalam bentuk video. Tapi itu bukan mobilku sih. Orang terkenal bisa aja nginep di sebelah kamarmu, dan gak akan ada tamu lain yang mengetahuinya karena dia memakai nama samaran untuk ngumpetin identitasnya. Tapi bagi orang awam, hal kayak gini gak dibolehin loh. Awalnya kamu pesen kamar single dengan 1 tempat tidur luas dan pemandangan pantai yang indah. Tapi yang kamu dapat malah kamar dengan 2 ranjang kecil dan semua dindingnya tertutup tembok. Selalu aja gitu. Pihak hotel seharusnya ngasih kompensasi atau layanan gratis tertentu sebagai gantinya. Cari tahu hakmu ya kalau si manajer hotel nggak nawarin ini. Brankas di kamar hotel bukan tempat penyimpanan yang aman. Kalau kamu punya barang berharga, serahin aja ke resepsionis biar mereka menyimpannya di brankas utama hotel. Tempat ini biasanya jauh lebih aman karena semua staf nggak bisa mengaksesnya. Meski kursi dan sofa hotel kelihatan bersih, realitanya nggak selalu begitu loh. Jadi sebaiknya jangan langsung duduk tanpa alas handuk atau selimut. Kali aja tamu sebelumnya udah sembarangan naruh kakinya di atas perabot kan? Dan kakinya udah pasti kotor karena karpet di dalam kamar jarang dicuci, mungkin cuma dicuci setahun sekali. Jadi sebaiknya jangan nyeker deh. Dan kalau kamu memakai sandal atau sepatu, bungkus bagian alasnya dengan tudung mandi saat kamu menaruhnya di koper sebelum check out. Tempat tidurnya juga sama aja. Sebelum kamu rebahan di situ, si petugas kebersihan memang udah mencuci bahan linennya, tapi spraynya belum tentu dicuci. Jangan sembarangan megang gelas minum ya. Meskipun gelasnya udah dilap, lap yang dipakai bisa aja dicampur untuk ngebersihin barang kotor lain. Ih, kok bisa gitu sih? Karena para staf cuma punya waktu sekitar 20-30 menit untuk ngebersihin setiap kamar dan mereka harus buru-buru. Akibatnya mereka sering melewatkan saklar lampu, handle pintu, laci, dan remote yang paling sering kena tangan. Bahkan menurut para ahli, jumlah kuman pada benda-benda ini sebanyak kuman di dalam kloset. Sebagai solusinya, kamu perlu membawa banyak tisu basah antiseptik. Dan saat berada di hotel, kamu perlu tahu betul perbedaan antara membersihkan dan mendisinfeksi. Pilih kata-katamu dengan bijak ya, dan jangan sampai manajer hotelmu punya celah dalam aspek ini. Hotel dipakai banyak orang untuk nginep setiap hari, tapi nggak semua hotel benar-benar memperhatikan aspek kesehatan loh. Tempat kayak gini bisa menjadi sarang kutu dan serangga lain, dan kita bisa aja kurang teliti. Jadi setelah kamu ngebuka pintu kamar hotel, sebaiknya jangan langsung buka barang bawaanmu ya. Jangan taruh pakaianmu di atas rak, apalagi di atas kasur. Sebaiknya taruh dulu kopermu di atas bathtub, lalu periksa seisi kamar. Barangkali ada serangga yang nyebelin itu. Lihat juga semua karpet, perabot empuk, bantal, dan seluruh area yang mungkin jadi tempat tinggalnya. Setelah itu, ambil kopermu dari bathtub dan keluarin isinya. Bathtub menjadi tempat yang paling aman karena serangga kecil nggak bisa hidup di situ. Dengan begini, kopermu nggak akan kemasukan serangga saat kamu nggak melihatnya. Sebaiknya singkirin juga selimut tebal di situ ya. Spray memang rutin dibersihin, tapi kalau selimut enggak. Petugas di sejumlah hotel rutin mencucinya setiap minggu, tapi ada juga yang nggak terlalu ambil pusing. Spray juga gitu. Kebanyakan hotel mewah menggantinya setiap hari, tapi sejumlah hotel murah nggak mengganti sarung bantal dan spray mereka setelah tamunya check out. Jadi sebaiknya minta sarung bantal baru aja deh setelah kamu sampai di kamarmu. Selain itu, jangan sembarangan minum pakai gelas ya. Banyak gelas di hotel cuma asal dibersihin. Bahkan sejumlah pegawai memakai disinfektan dan pemoles perabot supaya gelasnya kelihatan bersih. Kira-kira kenapa ya spray di kamar hotel nggak ada karetnya? Spray jenis ini memang lebih gampang dipasang, tapi dinilai kurang praktis. Spray di hotel jauh lebih sering diganti daripada spray di rumah. Dan kalau keseringan dibongkar pasang, karetnya bisa cepat kendor. Spray berkaret juga sulit dilipat karena ukurannya harus berlainan, padahal tiap kasur punya ukuran spraynya sendiri-sendiri. Jadi lebih praktis pakai spray biasa aja untuk semua ukuran.
Tahu nggak sih, kebanyakan linen kasur dan handuk hotel berwarna putih? Warna ini pastinya nggak asal dipilih dong. Alasan pertamanya berkaitan dengan kemudahan. Karena semua kain berwarna putih, mereka bisa mencucinya jadi satu, lalu memakai pemutih untuk ngilangin noda. Alasan lainnya berkaitan dengan pengalaman tamu hotel. Menurut survei, warna putih dianggap mewah dan fresh, sehingga para tamu lebih betah menginap di situ. Kalau kamu ngelihat harga kamar hotel yang sangat miring di sebuah website, jangan langsung tergiur ya. Kemungkinan itu belum termasuk biaya jasa. Kalau ada pilihan bayar di muka, kamu akan ngelihat harga akhirnya saat kamu mau bayar. Di situ kamu akan ngelihat harga sebelum booking dan semua biaya tambahan termasuk biaya jasa. Dan kalau mau bayar di tempat, bisa-bisa kamu malah terkaget-kaget saat mau check out. Makanya kamu harus baca semua syarat dan ketentuannya terlebih dulu. Hotel juga bisa nyediain fasilitas nyeleneh seperti telepon di dalam toilet, terutama di dekat kloset. Buat apaan sih? Nah, itu sebetulnya syarat yang harus ada agar hotel tersebut mendapat rating 4 berlian dari AAA. Selain itu, telepon ini juga bisa dipakai dalam kondisi darurat. Misalnya saat si tamu tiba-tiba kepleset di kamar mandi, mereka bisa menggunakannya untuk minta bantuan. Hotel biasanya nggak ada penyedot WC. Pihak hotel pengen membangun image agar setiap tamunya menjadi orang pertama yang masuk ke kamar itu. Jadi mereka perlu bikin si tamu ngerasa nyaman. Dan menurut survei anonim, penyedot WC di kamar mandi bikin para tamu berpikiran kalau klosetnya pernah rusak. Dan hal ini bisa ngerusak image hotel. Kalau kunci kamar hotelmu berupa kartu bermagnet, jangan lupa pisahin dari ponsel dan dompetmu ya. Kartu kunci kayak gini sering diset ulang karena prosesnya dibikin lebih cepat dan mudah. Jadi magnet kuat seperti magnet ponsel bisa menghapus kartu kuncimu. Akibatnya, kamu nggak akan bisa masuk ke kamar dan kalau udah begini malah bikin repot sendiri kan? Ya, meskipun pihak hotel bisa ngasihin kartu yang baru sih. Banyak hotel cuma menerima pembayaran via kartu kredit, jadi calon tamu nggak akan bisa pesan kamar langsung atau memakai layanan berbayar. Booking kamar hanyalah langkah awal sebelum kamu bisa nginep di hotel. Selama menginap, kamu mungkin akan menggunakan layanan berbayar yang baru ditagihkan saat kamu check out. Kalau saldo di kartu debitmu nggak mencukupi, pihak hotel harus nuntut kamu untuk melunasinya. Tapi kalau kamu pakai kartu kredit, semua biaya tambahan akan dibebankan ke bank. Jadi semua pihak bisa puas kan? Waktu check-in dan check-out yang nggak bisa diubah, tujuannya baik kok. Dengan begini, kamu nggak bisa asal nyelonong ke kamar yang masih dihuni meski kamu udah ngebooking. Pegawai hotel juga perlu ngebersihin kamarnya dulu kan sebelum tamu lain datang. Waktu check-out biasanya sekitar pukul 11 sampai 12 siang karena pihak hotel juga peduli dengan kesehatanmu. Selain bisa sarapan, kamu juga punya cukup waktu untuk siap-siap sebelum meninggalkan hotel. Banyak hotel nggak punya colokan di dekat tempat tidur. Aduh, ini sih nyebelin banget. Tapi bisa dipahami kok. Banyak hotel di seluruh dunia didirikan sebelum ponsel dan perangkat portabel lain sepopuler sekarang. Di zaman dulu, mereka nggak perlu colokan kayak gitu. Banyak hotel juga masih belum up to date. Nah, untuk menghindari masalah ini saat nginep, sebaiknya pilih hotel yang baru dibangun aja. Saat kamu check-in, kemungkinan besar pegawai hotel udah mengenalimu. Apalagi kalau di hotel mewah, mereka bakal ngepoin akun medsos tamu mereka. Meski agak nyeremin, hal ini bertujuan agar mereka bisa lebih mengenalmu dan kamu lebih kerasan. Di meja resepsionis, kamu juga akan diberi kunci awal yang ngeriset kunci pintu untuk ngehapus kunci yang ada. Tapi, selalu hormati resepsionismu ya. Mereka bisa aja ngeprank tamu yang gak sopan dengan bom kunci. Misalnya dengan ngasihin 2 kunci awal yang bisa ngeriset pintu, jadi saat kamu memakai kunci kedua, kunci pertama nggak bisa digunakan. Kamu mungkin nggak akan ngelihat pasta gigi di kamar mandi hotel. Di hotel-hotel murah, biaya pemesanan pasta gigi tergolong mahal karena produk ini termasuk perlengkapan kesehatan. Tapi kalau di hotel mewah justru sebaliknya, mereka sering kebingungan milih pasta gigi yang cukup mewah untuk ditaruh di kamar hotel. Para petugas hotel memang rutin ngebersihin kamar, tapi prioritas mereka bukan ngebersihin barang-barang kecil dengan disinfektan. Remote dan telepon termasuk barang terkotor di kamar hotel loh. Jangan lupa bersihin pakai tisu sebelum kamu memakainya ya. Kalau kamu mau nyimpan barang berharga di brankas hotel, sebaiknya pikir-pikir dulu deh. Kunci hotel menggunakan kode pas tanpa gembok, jadi kemungkinan besar petugas hotel akan tahu kode masternya. Dan informasi ini bisa aja diketahui orang lain kan?
Pihak hotel biasanya ngebiarin kamar hotel mereka overbooking karena tingkat ketidakhadiran harian rata-ratanya mencapai 10%. Jadi meskipun udah booking, kamu belum tentu mendapatkan kamar. Kalau kamu datang pas kamarnya penuh, kemungkinan kamu akan mendapat kamar pengganti di hotel serupa di area terdekat dan biayanya ditanggung oleh mereka. Di antara sekian banyak barang aneh yang tertinggal di hotel, sebagiannya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Pegawai di salah satu hotel di Portugal bahkan pernah nemu hiu. Meski nggak diketahui asal-muasalnya, hiu itu akhirnya berhasil dikembalikan ke habitat aslinya. Kebanyakan lantai hotel dipasangi karpet karena beberapa alasan. Yang pertama demi keselamatan, karena lantai berkarpet nggak terlalu licin dan kita nggak akan gampang kepleset seperti di lantai kayu atau keramik. Lantai berkarpet juga lebih menghemat biaya karena karpet yang rusak lebih gampang diganti dengan biaya murah daripada pengganti seluruh lantainya. Karpet juga bisa bikin kamar lebih kedap suara dan ini akan sangat berguna kalau tamu di sebelah kamarmu suka berisik. Kamu pernah dengar istilah sarapan kontinental nggak? Kira-kira maksudnya apa ya? Dan kenapa namanya kayak gitu? Nama ini sebetulnya berasal dari Inggris Raya yang berupa negara kepulauan. Dan sarapan ini disajikan di benua Eropa. Menunya berupa pastry, roti dengan berbagai topping, daging, keju, jus buah, dan minuman panas. Sticky note bisa gampang dilepas karena perekatnya nggak rata. Bahannya sendiri terbuat dari plastik dan berbentuk gumpalan yang nempel pada kertas. Saat kamu masang sticky note pada papan, cuma sebagian mikrokapsulnya yang nempel di permukaan papan. Dengan begini, sticky note-mu bisa melekat kuat dan kamu bisa gampang melepasnya lagi. Nah, kalau kamu mau nempelin sticky note yang sama di permukaan lain, sisa gumpalan lem yang belum kepake bisa berfungsi sebagai perekat. Tapi lama-lama semua gumpalan lem ini akan kepake atau kena kotoran hingga nggak bisa nempel lagi. Ngunyah permen karet bisa bikin kita tenang karena permen ini terbuat dari karet. Permen bertekstur elastis ini dulunya dihasilkan dari bahan chicle atau sejenis getah lateks alami. Tapi sekarang kita bisa gampang mengunyahnya karena bahan permen karet modern dihasilkan dari karet sintetis. Bahkan, sebagian jenisnya juga dipakai untuk bikin ban mobil dan lem Elmer's karena sifatnya mirip dengan chicle. Gedung perkantoran akan lebih tinggi di malam hari. Setelah para pegawai selesai bekerja dan pulang ke rumahnya masing-masing, gedung mereka jadi agak lebih tinggi. Gedung pencakar langit setinggi 400 meter bisa nyusut sekitar 1,5 mm saat ditempati 50.000 orang yang memiliki berat badan standar. Kamu bisa bikin rumahmu lebih hangat dengan mengundang 70 orang tamu. Di ruang sempit yang penuh sesak, tubuh manusia akan ngeluarin panas. Jadi, kamu perlu 70-an orang yang bergerak-gerak agar suhu rumahmu lebih hangat. Tapi kalau mereka cuma diem, mungkin kamu akan perlu sekitar 140 orang plus 4 pemanas ruangan. Manusia bisa ngeluarin panas dari 100 sampai 200 watt dalam kondisi normal. Kira-kira kenapa ya kaca itu gampang banget pecah? Ternyata susunan atom-atomnya nggak begitu rapat. Nggak seperti logam, kaca merupakan amorph. Jadi susunan atomnya lebih longgar dan acak. Semua atom ini nggak akan langsung terbentuk lagi untuk membuat strukturnya tetap kokoh. Makanya kaca akan hancur sampai serpihannya nyecer kemana-mana. Kenapa ya kebanyakan jendela pesawat komersial nggak lurus dengan mata kita? Padahal pesawat jauh lebih murah, kokoh, dan gampang dibuat tanpa jendela. Tapi jendela pesawat sengaja dipasang karena banyak orang menyukai pemandangan di luar, terutama sekitar seabad yang lalu, saat penerbangan rendah masih sering dilakukan. Kalau penumpang mulai mual-mual, pemandangan di luar jendela bisa bikin mereka lebih seimbang lagi, karena mata mereka terus ngasih tahu kondisi di sekitar. Jendela yang posisinya begini juga bisa mendistribusikan beban secara merata. Lantai kabin yang ditempati penumpang nggak benar-benar ada di lantai pesawat, sehingga posisi jendela dibikin lebih rendah dari volume kabin dan ketinggian mata penumpang saat mereka duduk. Pada suhu yang sama, air terasa lebih dingin dari udara karena densitasnya lebih tinggi. Makanya tubuh kita akan melepas panas 25 kali lebih cepat saat kita berada di dalam air daripada di udara. Meski suhunya tetap sama, karena densitasnya sangat tinggi, kapasitas panas air juga tinggi. Artinya, air perlu banyak panas untuk naikin suhunya. Air bisa menyimpan panas maupun dingin, makanya laut jauh lebih sejuk dari daratan. Tapi sup yang baru dimasak juga bisa tetap panas dalam waktu lama. Air juga termasuk konduktor yang sangat baik, jadi bisa mindahin panas dan dingin ke tubuh manusia secara efektif.
Tapi kamu pernah penasaran nggak sih, kok air bisa ampuh banget buat bersih-bersih? Ini karena molekulnya berbentuk asimetris. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang terikat pada 1 atom oksigen dan ngebentuk struktur segitiga. Jadi muatan di tiap sisinya agak berlainan, mirip magnet. Ujung oksigennya lebih bermuatan negatif, sedangkan hidrogennya lebih positif. Makanya air gampang banget nempel ke molekul lain. Jadi kalau kamu mau ngebersihin kotoran, molekul air akan nempel pada kotoran, lalu menarik kotoran itu dari tempatnya menempel. Air juga punya tegangan permukaan, karena juga bisa nempel pada air. Kucing domestik punya beberapa kesamaan dengan kucing liar besar, tapi jenis suaranya nggak sama. Mayoritas kucing besar seperti harimau dan singa akan mengaum keras untuk mempertahankan wilayahnya, tapi kucing domestik biasanya cuma ngeluarin dengkuran dan meongan. Hal ini disebabkan oleh fisiologi tenggorokan dan laring kucing yang menghasilkan suara. Famili kucing cuma bisa ngeluarin auman atau dengkuran, jadi nggak bisa dua-duanya sekaligus. Bobcat, singa gunung, kucing rumah, dan cheetah juga mendengkur. Sifat khusus ini bisa terdengar saat mereka bernafas. Auman dilakukan oleh beberapa kucing besar seperti harimau, singa, jaguar, dan macan tutul. Tapi macan tutul salju nggak bisa lagi mengaum sih. Para kucing ini bisa mengaum karena tulang di tenggorokan mereka berbentuk bengkok. Laring mamalia terdapat di dalam tenggorokan, dan udara yang melewati bagian ini akan menghasilkan suara. Pita suara dan tulang hyoid adalah 2 bagian utama laring yang menghasilkan berbagai suara pada kucing. Kamu lebih suka mencet setelan Pulse saat nyalain blender nggak? Coba deh, hasilnya lebih halus loh. Hal ini bisa terjadi karena turbulensi. Saat blender berhenti motong bahan makanan dan mulai muter-muter, isinya juga ikut muter dengan kecepatan yang sama. Sebetulnya sih itu bukan nyampurin bahan lagi, tapi aliran laminar. Jadi seluruh lapisan air di dalam blender terus-terusan muter dengan arah yang sama. Saat kamu memakai fungsi Pulse, blendermu menambah turbulensi. Jadi potongan buahnya nggak cuma muter-muter di tepi blender, tapi jatuh ke tengah, biar lebih gampang halus. Saat kamu ngebuka jendela sambil menikmati cuaca cerah, enaknya sambil ngedengerin kicauan burung. Apalagi suara merdunya bisa terdengar sampai lama. Iya kan? Burung termasuk hewan yang gigih. Para pejantannya rela mempertahankan wilayahnya dan berusaha memikat betinanya. Hewan lain memang punya taktiknya sendiri. Ada yang ninggalin bau di berbagai tempat, tapi kawanan burung menggunakan kicauan untuk ngasih tahu ini. Woi, kalian para pejantan di area sini, tempat ini adalah wilayahku. Lalu mereka akan terus-terusan berkicau dengan nyanyian yang sama. Saat cuaca dingin, para burung lebih jarang berkicau. Mereka mau ngasih tahu burung lain kalau tempat itu udah jadi miliknya, atau untuk nyari tahu keberadaan makanan di sekitar situ. Kamu tahu nggak kenapa sih kucing suka banget sama tempat sempit? Kucing adalah hewan penyendiri yang selalu nyari tempat aman untuk tidur nyenyak. Saat kucing nyoba masuk ke kardus kecil, mungkin mereka lagi nyari tempat tidur yang hangat plus nyaman yang jauh dari lantai dingin. Kucing lebih suka suhu ruangan sekitar 14 derajat Celcius, jadi lebih dingin dari suhu nyaman kita. Kalau di dekatnya nggak ada sinar matahari, Anabul bisa nyari solusi lain seperti wadah sepatu. Kucing dikenal sangat mageran. Hewan ini bisa tidur sampai 18 jam setiap hari. Kebanyakan kucing paling aktif saat menjelang pagi atau senja. Mereka bukan hewan nokturnal seperti anggapan kebanyakan orang, tapi termasuk kategori khusus yang disebut hewan krepuskular, sama seperti hamster, musang, dan anjing liar. Selama jutaan tahun, kucing telah berevolusi dan menjadi predator di bawah cahaya redup. Penglihatan mereka juga beradaptasi untuk beraktivitas di waktu senja. Karena mereka paling aktif di waktu-waktu ini, energinya perlu dihemat untuk senja dan menjelang pagi. Sebelum jadi hewan rumahan, kucing perlu ngabisin banyak energi saat senja dan menjelang pagi. Mereka perlu berburu, lari-lari, dan nangkep mangsa. Kucing domestik nggak perlu berburu lagi untuk nyari makan, tapi mereka masih menghemat energi di sore hari karena masih terpengaruh oleh insting alami ini. Kenapa semanggi berdaun 4 sangat langka ya? Sama kayak hewan, gen tumbuhan berada dalam paket DNA kecil di bagian nukleus. Gen ini dinamakan dengan kromosom, dan kromosom kita berpasang-pasangan. Tapi semanggi langka ini punya 4 salinan kromosom pada setiap sel.
ada gen yang mempengaruhi semanggi berdaun 4 dan sifatnya resesif. Jadi tumbuhan ini cuma akan menghasilkan 4 daun kalau punya gen daun 4 pada keempat kromosomnya. Dan hal ini sangat langka. Kondisi lingkungan seperti aktivitas dan suhu tanah juga mempengaruhi kemunculan semanggi berdaun 4. Tapi menariknya, anomali ini sering terjadi dalam kelompok. Kalau kamu nemu semanggi berdaun 4, kemungkinan di sekitar situ masih ada lagi yang lainnya. Kamu baru memesan tiket liburan dadakan dan punya waktu 3 jam sebelum penerbangan. Kamu ambil semua yang bisa kamu lihat, memasukkannya ke koper dan menaruh tabir surya di atasnya, lalu bergegas ke bandara. Kamu melihat petugas keamanan dan berhasil check-in 1 menit sebelum tutup. Petugas maskapai yang ramah memintamu meletakkan koper ke timbangan dan memasukkannya ke sistem penyerahan koper. Kopermu mendapat label dengan kode batang unik 10 digit. Ada informasi penerbanganmu di sana. Banyak bandara dan maskapai menggunakan teknologi baru dengan chip pengenal frekuensi radio untuk melacak koper secara langsung. Ini seharusnya mengurangi masalah koper yang hilang dan terlambat. Kopermu menghilang di balik tirai karet. Sekarang perjalanan luar biasanya di ban berjalan dimulai. Di bandara besar, koper bisa berjalan berkilo-kilometer. Jalurnya seperti roller coaster dengan ribuan tas. Hei, jangan lupa belok kanan. Sekali lagi. Kali ini ke kiri. Ups, salah satu tas baru saja terjungkal ke lajur lain. Semoga labelnya lengkap dan masuk ke pesawat yang benar ya. 1 belokan lagi. Ini seperti jalan raya padat di jam sibuk. Perhentian pertama, pemeriksaan keamanan. Tas dipindai dengan mesin sinar X dan seringkali juga dengan alat pendeteksi zat kimia. Kalau ada barang mencurigakan di dalamnya, tas itu juga akan diperiksa secara manual. Aman. Tasmu berhasil sampai di gudang besar. Di sini, robot atau staf memilah koper untuk dikirim ke pesawat yang benar. Mereka bisa memindai label koper yang diterima saat check-in. Beberapa tas tertahan agak lama di titik pemilahan. Pasti itu untuk pesawat selanjutnya. Kopermu dinaikkan ke troli pesawat bersama dengan koper lainnya. Petugas darat bandara mengatur prosesnya. Penarik koper menarik troli. Petugas penanganan koper menaikkannya ke pesawat. Lalu pesawat lepas landas. Saat pesawat mendarat di tujuanmu, petugas koper lain menyambutnya. Mereka menurunkan semua koper dan membawanya ke terminal. Kali ini perjalanannya jauh lebih singkat. Kopermu langsung dinaikkan ke ban berjalan koper dan kamu pun bertemu kembali dengannya. Skenario ideal ini terjadi sekitar 99% waktu. Saat kamu harus transit, kopermu akan dipindahkan dari pesawat ke pesawat bersamamu. Kalau kamu ketinggalan pesawat transit karena kesalahanmu, kopermu akan dinaikkan ke pesawat itu tanpa dirimu dan menunggumu di tujuan. Kalau kamu harus menunggu kurang dari 60 menit, atau petugas check-in salah memberi label, atau jika labelnya terlepas, kopermu bisa hilang. Saat pesawat mengetahuinya, mereka akan mengirimkannya ke tempat tujuanmu dengan pesawat berikutnya. Jika mereka tak bisa menemukan dan mengembalikannya ke pemiliknya, atau kamu tidak mengambilnya dalam 90 hari, isi kopermu bisa disumbangkan. Mereka juga menjualnya sebagai barang bekas. Barang paling unik dikirim ke museum khusus. Artefak Mesir kuno, batu zamrud utuh besar, biola tahun 1770-an, sistem panduan angkatan laut, dan replika zirah buatan abad ke-19. Hanyalah beberapa contoh barang yang tidak bisa diambil itu. Petugas keamanan perjalanan juga menyita ratusan ribu barang tiap tahun. Beberapa di antaranya dibuang, yang lainnya disumbangkan ke organisasi nirlaba atau sekolah. Dan benda seperti semprotan perlindungan diri digunakan untuk latihan. Untuk meningkatkan kesempatanmu bertemu kembali dengan kopermu, lakukan check-in seawal mungkin. Dengan begini, maskapai akan punya cukup waktu untuk membawa kopermu ke pesawat yang benar. Periksa kembali apakah petugas sudah mencetak kode 3 huruf bandara tujuanmu di label kopermu. Sebelum menyerahkan koper, tandai bagian dalam dan luar kopermu. Jangan tulis alamat rumah di label luar. Pencuri bisa menggunakan informasi itu untuk membobol rumahmu saat kamu liburan. Kamu bisa meninggalkan alamat kantor atau menuliskan nomor ponsel atau surelmu. Rekatkan kartu dengan nama dan alamatmu di bagian dalam koper. Jika label luar terlepas, petugas maskapai penerbangan akan bisa mengidentifikasi tasmu dengan label di dalam. Lepas label lama dari penerbangan sebelumnya.
Staf bandara harus mengurus ribuan tas setiap hari dan hanya punya sedikit waktu untuk tasmu. Mereka bisa membuat kesalahan jika melihat lebih dari satu label. Pastikan semua resleting saku dan kompartemen di tas tertutup rapat. Jangan biarkan resleting terbuka atau mengikatkan barang seperti sepatu di gagangnya. Jangan sampai tali ranselmu menjuntai kemana-mana. Jika barang-barang semacam itu tersangkut di ban berjalan, tasmu bisa rusak atau hilang. Buat daftar semua barang atau setidaknya yang paling mahal di ponselmu. Foto bagian luar dan isi dalam tasmu. Itu akan sangat berguna jika kamu harus mengajukan klaim untuk koper hilang atau memastikan barangnya hilang. Kamu juga bisa mencetak salinan foto itu dan meninggalkannya di bandara agar petugas lebih mudah menemukan kopermu. Jangan letakkan cairan di saku luar atau di atas barang. Saat petugas koper melempar tasmu ke troli, botol sampo atau lotion itu bisa pecah dan bocor. Bungkus botol cairanmu dengan lakban dan masukkan ke kantong plastik bersegel. Simpan tas itu di kompartemen utama. Letakkan barang paling berat di bagian bawah koper di dekat roda. Dengan begitu, koper tak akan terjungkal. Tutup dengan kencang agar lebih stabil. Tandai kopermu dengan pita terang, label atau stiker unik, lakban kuning, sarung warna terang, apapun. Intinya, buat kopermu mencolok. Dengan begini, tak akan ada yang tidak sengaja mengambilnya sebelum kamu di tempat pengambilan koper. Gunakan koper anti air. Jangan beli koper yang kelihatan mahal. Itu bisa mengundang pencuri. Jika barang bawaanmu banyak, beli timbangan koper dan gunakan sebelum kamu pergi ke bandara. Jangan terlalu mendekati batas berat. Timbangan koper bandara mungkin agak meleset, dan kamu harus membayar berat tambahan. Rencanakan pakaianmu sebelum berkemas dan pakai baju paling berat selama perjalanan. Gulung baju agar tidak kusut dan untuk menghemat tempat. Taruh kaos kaki dan pakaian dalam di tas kain kecil. Kemas sepatumu dengan topi mandi agar kopermu tetap bersih. Masukkan souvenir atau pernak-pernik lain ke sepatu atau benda berongga lain. Masukkan lembaran pengering pakaian ke koper agar bajumu wangi. Jangan kemas makanan yang cepat basi. Kalau kopermu terlambat, makanan akan membuat semua barang di kopermu bau. Tambahkan gembok yang disetujui TSA. Petugas akan bisa membukanya dengan aman memakai kunci utama kalau kopermu dipilih acak untuk pemindaian tambahan. Kalau kamu menguncinya dengan gembok yang tidak kompatibel, mereka harus membobol paksa kopermu. Kopermu tak akan memiliki gembok lagi nantinya. Pilih gembok kombinasi alih-alih gembok kunci. Kunci gembok kecil bisa mudah hilang selama perjalanan, dan kamu harus merusak gembok itu di tempat tujuan. Gembok 3 digit lebih umum, tapi kamu bisa menemukan model 4 digit untuk keamanan tambahan. Pilih gembok logam berwarna terang untuk membuat kopermu aman dan lebih mudah dikenali. Kalau kamu tidak mau membeli gembok, gunakan pengikat kabel. Jika kopermu punya resleting dengan tempat gembok, pasang pengikat kabel terbesar yang muat di lubangnya. Jika kopermu tak punya lubang untuk itu, pasang pengikat kabel melalui celah kecil di masing-masing resleting. Masukkan gunting, cutter, kikir kuku, atau alat lain untuk memotong pengikat kabel itu ke saku yang tidak dikunci di kopermu. Mendaftarlah untuk pelacakan koper. Beberapa maskapai menyediakannya lewat aplikasi ponsel. Bagasi kabin akan dipindai saat check-in, saat dimuat ke pesawat, saat transit, dan sewaktu tiba di tempat tujuan. Kamu juga bisa membeli pelacak GPS atau koper yang dilengkapi pelacak GPS. Jangan letakkan kamera, laptop, ponsel, tablet, dan bahkan perangkat keras portable ke dalam bagasi kabin. Jika kamu harus memasukkannya, pastikan perangkatmu dalam keadaan benar-benar mati, tidak akan menyala tiba-tiba, dan dikemas dengan baik. Tas makeup, perhiasan, obat-obatan, terutama obat resep, juga tidak boleh dimasukkan ke bagasi kabin. Kalau kamu harus membawa baterai litium, masukkan ke tas yang akan kamu bawa ke kabin dalam kemasan pabrikannya atau tutup dengan perekat. Baterai litium dengan elektroda terekspos bisa bersentuhan dengan benda logam dan terbakar. Jika ini terjadi di dalam ruang kargo, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Periksa apakah asuransimu menutup beberapa kerugianmu jika ada masalah. Jika kamu membawa baju mahal atau mungkin kopermu mahal, beli asuransi nilai tambahan dari maskapai. Kalau tidak,
kompensasi atas kopermu yang hilang atau rusak tak akan banyak.